Kekuatan Bonsein sungguh luar biasa. Serangan dari kerangka setengah berwajah ini berpotensi memotong gunung dan sungai. Lintasan sabit besar ini seperti meteor yang jatuh dari langit. Di mana pedang bersinar, peradangan tulang putih mengandung gelombang energi yang mengerikan, menyebabkan retakan muncul di angkasa. Aura kematian dan kehancuran meledak dari celah di angkasa, membuat aula tampak tak bernyawa. Sabit ini adalah penghakiman kematian. Meskipun tampaknya hanya tebasan biasa tanpa trik apapun, sabit ini menempati seluruh ruang, memberi orang perasaan tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihentikan. Kuat dan tak tertandingi. Menghadapi serangan ini, Qin Fan juga memiliki ekspresi serius. Pada saat ini, dia yakin bahwa kerangka setengah berwajah ini pasti memiliki kekuatan orang suci tulang tingkat kedua kerangka tingkat. Seorang suci bela diri tidak dapat mencapai tingkat ini tanpa menggunakan seni bela diri. Tapi jangan takut, karena itu tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihentikan, saya akan menggunakan kekuatan saya untuk mengalahkan kekuatan saya. Qin Fan, yang telah meminum pil Zunlong dan memiliki area kendali vitalitas 800 meter, lebih percaya diri dari sebelumnya. Kemudian, dia melangkah keras dengan kakinya, mengumpulkan kekuatan tubuh emas, dan dengan kekuatan duri, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan kekuatan 10.000 sapi jantan akhirnya terkondensasi pada saat ini, langsung menuju tulang besar itu, sabit. Selamat datang. Pada saat yang sama, seekor banteng agung, campuran air dan api, melompat keluar dari kehampaan. Ada api merah di tubuhnya, dan air es biru menyatu satu sama lain untuk menciptakan warna yang indah. Dan di bawah aliran vitalitas dari radius 800 meter, banteng berkepala api air ini tampak semakin misterius dan bertenaga. Auranya bergerak maju dengan gigih, seolah-olah mampu menembus gunung Buzu di depannya. Di bawah tangan besi Qin Fan, 10.000 ternak mengaum, dan aura kekerasan dan tirani juga melesat langsung ke langit. Ledakan. Saat berikutnya, kedua kekuatan itu akhirnya bertemu di udara. Cahaya sabit dan kekuatan banteng bertabrakan satu sama lain, menyebabkan gelombang angin dan awan tiba-tiba di aula, dan auranya sangat panik, seakan menyapu ribuan mil. Sebagian besar lantai dua menara Kowloon mulai terpengaruh dan mulai sedikit berguncang. Hal ini juga karena bahan konstruksi menara Kowloon ini sangat kuat. Jika berada di luar dan di ruang terbatas di tempat lain, kemungkinan besar menara tersebut akan segera runtuh karena pengaruh dua kekuatan kuat ini. Bahkan di bawah pengaruh kedua kekuatan ini, retakan besar pasti muncul di lantai kokoh di bawah kaki, menyebar seperti tanaman merambat, membuat aula yang sangat kokoh ini tampak hancur. Klik, dan pada saat berikutnya, sebuah suara yang jelas tiba-tiba bergema di aula. Sabit tulang putih, pada saat ini, pertama kali muncul retakan hitam bening, dan kemudian dua kekuatan air dan api meledak lagi di bawah rangsangan ribuan kepalan tangan, secara langsung mematahkan sabit yang panjangnya lebih dari 10 kaki itu. Senjata kerangka berwajah setengah manusia ini patah akibat benturan banteng api air. Ah, senjataku, manusia orang pembawa sial, aku akan membasmimu. Lalu tak lama kemudian terdengar raungan yang sangat marah dari kerangka berwajah setengah manusia itu. Sabit tulang ini sebenarnya adalah senjata yang membutuhkan waktu ribuan tahun untuk dipadatkan dari tulang Alkitab. Sekali patah, dibutuhkan waktu setidaknya 100 tahun untuk diperbaiki kembali. Inilah kelemahan dari Bone Spirit, seperti monster, mereka hanya bisa menggunakan bagian tubuhnya sendiri untuk memadatkan senjata, tidak seperti manusia yang bisa menggunakan senjata buatan orang lain. Setelah senjatanya rusak, kekuatannya akan sangat berkurang, yang setara dengan cakar monster yang terluka. Roh tulang bodoh, sekarang senjatamu rusak, apa yang akan kamu gunakan untuk membasmiku? Qin Fan meniru nada dari kerangka setengah berwajah itu dan berkata dengan bercanda. Kemudian ketika kerangka itu marah lagi, dia berhasil menyerang dan melangkah maju lagi. Pukulan lagi, galaksi vitalitas mengalir deras. Banteng barbar api air sekali lagi menerkam kehampaan, menginjak dataran dan meledak amarah. Orang pembawa sial manusia, kamu akan menyesalinya, aku akan menghancurkanmu menjadi bubur. Yang mengejutkan Qin Fan, di bawah provokasi Qin Fan, inti kristal merah di dahi tengkorak tiba-tiba memancarkan cahaya merah terang, seperti matahari merah terbit, dan seluruh aula diterangi. Kemudian, saya melihat gagang sabit yang patah di tangan pria kerangka itu berkedip merah pada saat ini, dan tiba-tiba berubah menjadi tongkat tulang besar. Kemudian dari 9 langit, senjata yang dipadatkan kembali untuk sementara ini secara langsung kemudian dia memukul Qin Fan dengan keras. Tinju Qin Fan diarahkan ke dada kerangka berwajah setengah manusia, dan tongkat tulang kerangka itu mengenai bahu Qin Fan. Dilihat dari situasinya, pria kerangka ini ingin melawan Qin Fan secara langsung.
Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu saat ini. Mata Qin Fan menyipit, dan dia mendorong tinjunya ke depan dengan keras, dan banteng air dan api meraung, dan tubuhnya juga menggunakan momentum ini di saat yang bersamaan, pada saat yang sama. Mundur tiba-tiba. Ribuan ternak berlari kencang dan hutan belantara berguncang. Qin Fan baru saja mundur 2 langkah. Binatang air dan api ini seperti kereta berkecepatan tinggi yang tergelincir. Loh, suara lain datang, dan saat berikutnya, dalam jarak sedekat itu, kerangka itu langsung mengenai dada dan pinggangnya oleh kekuatan tirani banteng api air, dan bersinar seperti asap. Tendang-tendang-tendangan. Segera setelah itu, di lokasi kejadian, banyak benda kecil mirip jaring laba-laba pertama kali muncul. Ada retakan, dan ketika kekuatan air dan api muncul, kerangka itu hancur. Bang! Hampir di saat yang sama, tongkat tulang besar pria kerangka itu juga jatuh dari langit, dan Qin Fan dengan cepat mengangkat lengannya untuk memblokirnya. Pertama, Xuan Wuqi dengan cepat memadatkan lapisan baju besi, dan kemudian ribuan formasi pertahanan dari 1000 formasi armor diaktifkan, semuanya melingkari lengan kanan Qin Fan. Dan karena dia baru saja mundur 2 langkah, beban dari tongkat tulang itu jatuh ke lengan kilin miliknya, yang memiliki pertahanan terkuat. Qin Fan adalah yang paling percaya diri dengan kekuatan pertahanannya. Kekuatan serangannya mungkin tidak sebaik Martial Saint tingkat ketiga, tetapi pertahanan fisiknya jelas lebih baik daripada Martial Saint Junior atau bahkan Martial Saint tingkat menengah. Terutama kekuatan pertahanan lengan Kixin, yang merupakan benih ibel pertama yang dia sempurnakan, dan tingkat peningkatannya secara alami adalah yang tertinggi. Meski begitu, Qin Fan masih merasakan lengannya mati rasa, dan dia merasakan ketidakberdayaan. Bagaimanapun, ini adalah pukulan yang setara dengan kekuatan penuh dari Martial Saint tingkat kedua. Untungnya, kecepatan banteng api air miliknya sedikit lebih cepat dan tubuh dari kerangka berwajah setengah manusia itu hancur, membuat pentungan tulang lawan menghilang di saat-saat terakhir, jika tidak, dia mungkin akan terluka lebih parah lagi, dengan serius. Tapi bagaimanapun juga, dia menolak. Bagaimana mungkin? Bagaimana manusia sepertimu bisa memiliki pertahanan yang kuat? Meskipun kerangkanya telah hancur, tengkorak yang jatuh ke tanah masih bisa berbicara. Setelah melihat Qin Fan pada akhirnya, dia pikir dia bisa mengalahkan, tampaknya sangat terkejut bahwa ia masih tidak terluka setelah dihancurkan berkeping-keping dengan tongkat. Jelas, kekuatan pertahanan Qin Fan lebih tidak terduga daripada serangannya. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, dia mungkin akan dipukuli setidaknya sampai setengah mati oleh tongkat ini. Sebaiknya kamu berhenti bicara. Kepala yang tersisa masih berbicara. Adegan ini tampak agak menakutkan. Qin Fan khawatir dengan situasi generasi, jadi dia langsung melangkah maju. Karena lengan kanannya untuk sementara tidak dapat mengerahkan kekuatan, dia mengulurkan lengan kirinya dan mengambil inti kristal merah di depan dahi tengkorak itu ke tangannya. Segera setelah inti kristal merah diambil, tengkorak itu benar-benar kehilangan suaranya dan berubah menjadi tumpukan tulang. Misteri di dalam inti kristal ini memang jauh lebih kuat. Qin Fan mengambil inti kristal merah di tangannya, dan dengan sedikit gerakan, dia bisa merasakan betapa luasnya tulang para dewa di dalam inti kristal. Dia tahu bahwa tulang para dewa ini akan sangat membantunya untuk menembus level Martial Saint hingga demigod di masa depan. Meskipun alam setengah dewa tampak agak jauh darinya sekarang, dia bisa membayangkan betapa sulitnya menembus level itu. Sama seperti Jinyang Martial Saint, dikatakan bahwa dia telah terjebak dalam level itu selama beberapa dekade atau ratusan tahun dan masih belum bisa menerobos. Nampaknya peluang munculnya kembali kuburan para dewa di dunia manusia jarang ditemui. Qin Fan harus memanfaatkan kesempatan tersebut dan mengumpulkan tulang sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan masa depan. Namun, dia tidak membutuhkan benda ini untuk saat ini, jadi dia harus memasukkannya kembali ke dalam ring penyimpanan terlebih dahulu, dan kemudian dia melihat ke kotak emas gelap tidak jauh dari sana. Kali ini, apakah akan ada sesuatu di dalamnya? Qin Fan mengemasnya dan mulai berjalan menuju kotak. Penampakan kotak ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan kotak luar angkasa Xuan Sui di lantai pertama. Namun, begitu Qin Fan mendekat, dia bisa merasakan aura berbeda berdenyut di dalamnya, perasaan yang sangat berbeda. Xuan Huo Space. Qin Fan melihat lebih dekat dan melihat beberapa kata samar-samar mengambang di tutup kotak, yang membuatnya tertegun lagi. Dan dia membukanya dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu memang sebuah kotak kosong tanpa apapun di dalamnya. Kotak di lantai pertama adalah ruang air misterius, tetapi kotak di lantai 2 adalah ruang api misterius. Tapi ketika Qin Fan hendak memasuki kotak dan merasakan perbedaan antara ruang api misterius dan ruang air misterius,
dia tiba-tiba merasakan aura abnormal berdenyut dari ruang di belakangnya. Denyut semacam ini dong milik martial Saint yang kuat. Haha, temanku, ini hanya sebuah kotak kosong tanpa apapun di dalamnya. Qin Fan berkata sambil tersenyum, mencoba mengabaikan orang di belakangnya, sepertinya perjalanan kita sia-sia. Fan, targetku adalah kamu. Tapi suara dingin datang dari belakang. Qin Fan, targetku adalah kamu. Mendengar suara dingin ini, dan segera merasakan aura familiar, Qin Fan tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya sedikit. Dia tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui siapa orang di belakangnya. Tetua Agung Keluarga Qin di Kiguk-guk, pedang ajaib, Qin Tianheng. Sekitar sebulan yang lalu, orang ini adalah orang nomor satu di bawah Martial Saint, dan Qin Fan dikalahkan olehnya. Jika bukan pada saat-saat terakhir, sisa-sisa Dewa Petir mengambil tindakan untuk menunda sementara waktu, akibatnya dia mungkin mati. Di luar Menara Sembilan Naga, Qin Fan sudah tahu bahwa orang ini bukan lagi orang suci bela diri setengah langkah yang terjebak di alam raja bela diri selama 20 tahun karena cinta ke surga, dan menjadi orang kuat Martial Saint sejati. Dan karena curah hujan dan temper selama 20 tahun, pedang ajaib ini jauh lebih kuat daripada rata-rata santo bela diri junior. Sekarang, mereka bertemu lagi. Pedang ajaib Qin Tianheng, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Qin Fan berhenti sejenak, lalu perlahan menoleh ke belakang untuk melihat pria berbaju biru di belakangnya, dan berkata dengan tenang. Pedang ajaib di depanku, berpakaian biru dan memegang pedang, tetap anggun seperti biasanya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Saya harus mengatakan bahwa Qin Tianheng ini memang lawan yang mengagumkan. Selain terjebak oleh cinta, dia hampir tidak memiliki kekurangan. Lawan-lawannya, Sanzan Genqiang, telah menghabiskan semua kartunya di pertarungan pertama, namun dia masih dikalahkan secara langsung. Qin Fan sepenuhnya yakin dengan kekalahannya. Dan meskipun kedua orang itu sudah bermusuhan satu sama lain sampai mati, Qin Tianheng tidak diam-diam menyerang Qin Fan dari belakang sekarang. Jika dia melakukan ini, akan lebih mudah dan aman untuk membasmi Qin Fan. Jika itu adalah Qin Fan, dia mungkin memilih untuk melakukan hal yang sama. Karena dia tidak ingin mati, dia harus menyelamatkan nyawanya apapun yang terjadi, dan dia selalu memilih cara teraman dalam melakukan sesuatu. Apalagi terhadap musuhnya, dia tidak pernah berbelas kasihan. Tapi Qin Tianheng tidak melakukan ini. Bukan hanya karena rasa percaya dirinya, tapi juga karena ilmu bela dirinya yang selalu mulia dan tidak suka melakukan hal-hal yang tidak jujur. Qin Fan adalah seorang jenius, seseorang yang lebih berbakat dari dirinya, Qin Tianheng mengerti di dalam hatinya. Adapun seorang super jenius, dia sebenarnya tidak ingin membasminya atau memperlakukannya dengan tidak adil. Namun bagi orang seperti dia yang sejak kecil diajari bahwa keluarga adalah hal terpenting dan sudah lama disebut sebagai kebanggaan keluarga, betapapun enggannya dia harus menjaga dan melindungi keluarga, rakyatnya. Faktanya, jika bukan karena tekanan dari keluarganya, Qin Tianheng tidak akan keluar untuk mengejar Qin Fan kali ini. Baginya, berurusan dengan anak muda seperti itu tidak sejalan dengan seni bela dirinya. Namun pada akhirnya, setelah benar-benar melawan Qin Fan, dia tampak merasa lebih nyaman. Qin Fan memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya di level yang sama. Bahkan setelah dia menjadi Martial Saint, Qin Tianheng tidak meremehkan pemuda berkemeja hijau di depannya yang masih menjadi Martial Saint. Dalam perasaannya, meskipun dia baru menghilang selama lebih dari sebulan, kecepatan peningkatan kekuatan Qin Fan di hadapannya sekali lagi mengejutkannya. Ini juga membuatnya memahami perlunya mengejar pemuda ini. Jika tidak, dia dapat membayangkan bahwa begitu perjanjian 5 tahun antara keluarga Kiguk-guk Qin dan keluarga Nanfeng Qin tiba, keluarga Kiguk-guk Qin pasti akan menderita kerugian besar. Demi keluarganya, dia tidak punya pilihan selain melakukan itu. Tidak peduli apa, dia harus membasmi Qin Fan kali ini. Qin Fan, aku harus berterima kasih padamu karena mampu menerobos ke ranah Martial Saint, dan terima kasih telah mengizinkanku bertemu Yu He lagi. Pada saat ini, Qin Tianheng tampaknya memiliki emosi rumit yang melonjak dalam dirinya hati, katanya ketika dia menyebutkan nama wanita yang dicintainya, suaranya masih sedikit bergetar. Terlihat bahwa meskipun ia berhasil menembus penghalang cinta, ia tidak dapat sepenuhnya melupakannya. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata lagi, tapi, kamu masih harus mati. Benarkah karena aku tidak sengaja membiarkan dia menerobos ke alam Martial Saint? Mendengar ini, Qin Fan tidak tidak mau tersenyum pahit di dalam hatinya. Terakhir kali dia bertarung melawan Qin Tianheng di perbatasan dataran monster, dia menggunakan mutiara 1000 ilusi untuk menciptakan ilusi bagi Qin Tianheng,
namun dia secara tidak sengaja memukulnya, membiarkan yang terakhir melihat melalui hubungan dan menerobos belenggu. Sekarang pedang ajaib telah menjebak naga itu dan naik ke surga, menjadi orang suci bela diri yang kuat. Namun meskipun demikian, Qin Fan tidak takut. Sebelum memasuki Menara Sembilan Naga, dia masih harus menghindari Qin Tianheng tanpa bertarung. Tetapi sekarang, dia telah menembus Raja Bela Diri tingkat ke-7 di lantai 2 Menara Sembilan Naga, dan kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dia sudah berani bertarung dengan lawannya. Faktanya, dia juga ingin sekali melawan Qin Tianheng lagi. Dia dikalahkan oleh Qin Tianheng hari itu, dan jejak obsesi muncul di hatinya. Obsesi ini disebabkan oleh kekalahannya di tangan Qin Tianheng, yang juga berada di ranah Martial Lord, jadi dia harus bertarung lagi untuk bisa melakukannya, kalahkan Qin Tian. Heng Lai benar-benar membasmi obsesi ini. Qin Tianheng, saya tahu bahwa tidak ada kemungkinan rekonsiliasi di antara kita. Saya juga sangat senang memiliki saingan seperti Anda, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa hari ini, Anda tidak dapat membasmi saya. Yang Dao di sini, Qin Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya, percaya diri dan menatap pihak lain dengan mata tenang. Qin Fan, jika kamu basmi diri, kamu masih bisa menjaga tubuhmu tetap utuh dan mempertahankan martabat seorang pejuang. Jika aku mengambil tindakan, kamu akan mati tanpa tubuh yang utuh. Qin Tianheng melanjutkan dengan mata acuh tak acuh. Bagi saya, berjuang sampai akhir dengan seluruh kekuatan saya adalah martabat seorang pejuang. Qin Fan bertekad untuk tidak takut, tetapi semangat juangnya menjadi semakin kuat, dan kondisi seluruh tubuhnya mencapai puncaknya dalam sekejap. Setelah beberapa saat penyesuaian, lengan kanannya juga telah pulih. Sekarang, kondisi fisik, mental, dan mentalnya berada pada puncaknya. Dia tidak akan pernah mundur dari pertempuran ini. Oke, Qin Fan, aku akan memberimu martabat yang kamu inginkan. Melihat Qin Fan bersikeras lagi, Qin Tianheng tidak berkata apa-apa lagi. Saat berikutnya, pedang panjang berwarna putih keperakan terhunus, dan energi pedang yang tak terbatas langsung mengisi keseluruhannya aula. Pria berbaju biru memakai pedang, dan posisinya terkenal. Pada saat ini, Qin Tianheng memegang pedang di tangannya, dan seluruh tubuhnya segera menjadi seperti pedang tajam. Ketika hawa dingin datang, tidak ada kesedihan, tidak ada kegembiraan, tidak ada belas kasihan. Targetnya hanya Qin Fan. Di arah pedang, hanya ada darah. Mengingat kembali saat Qin Tianheng masih menjadi seorang Martial Lord, kemanapun dia pergi, dia selalu tajam dan pedangnya begitu kuat sehingga tidak ada yang berani melihatnya. Tapi sekarang, ketika pedang Qin Tianheng tidak terhunus, ujungnya tidak aktif, seperti naga yang tersembunyi di jurang. Begitu pedang terhunus, pedang memenuhi langit dan bumi, seperti naga terbang di langit. Qin Fan juga dapat melihat bahwa setelah menjadi Martial Saint, pencapaiannya dalam ilmu pedang jelas lebih maju. Qin Tianheng bisa menjadi master pedang sebelumnya, tapi sekarang, dia bisa disebut master pedang. Apakah kamu masih berpikir kamu tidak perlu menggunakan pedang beratmu untuk menghadapiku? Tetapi saat ini, mata Qin Fan menyipit, dia menatap Qin Tianheng dan bertanya dengan tegas. Dia tahu bahwa Qin Tianheng memiliki dua pedang, satu adalah pedang panjang berwarna perak dan yang lainnya adalah pedang berat berwarna hitam. Keduanya tersembunyi di sarung yang sama, tetapi yang terakhir dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Saya telah menerobos ke Martial Saint, dan Anda masih menjadi Martial Lord. Jika saya menggunakan pedang hitam lagi, itu akan sangat tidak adil bagi Anda. Qin Tianheng hanya berkata dengan ringan. Aku akan membiarkanmu menggunakannya. Qin Fan hanya tersenyum tipis, dan kemudian mata mereka tiba-tiba bertemu di udara, dan tabrakan momentum diam-diam terjadi. Kemudian saat berikutnya, hantu besar Qilin dan Suzaku perlahan muncul di belakang Qin Fan. Aula ini awalnya dipenuhi dengan energi pedang yang mendominasi milik Qin Tianheng. Baru setelah bayangan kedua Raja Ibel ini muncul, dia mampu menekan vitalitas Zhou Tian. Kedua aura itu bersaing secara diam-diam di udara. Pedang Qi Zhou Tian di aula tampaknya mampu membasmi berbagai sumber energi tersebut secara otomatis tanpa kendali Qin Tianheng. Namun, dua Raja Ibel di belakang Qin Fan menekan dan menjaga vitalitas milik dua atribut air dan api, memungkinkan Qin Fan berusaha untuk mendapatkan kendali mutlak atas itu. Cici secara bertahap, suara aliran udara yang pecah terdengar di udara di sekitar langit, tetapi tabrakan momentum kedua orang tersebut telah menyebabkan ledakan mikro di udara, dan beberapa vitalitas bahkan ada di sini. Benturan kedua momentum tersebut mulai berdampak pada dinding di sekitarnya, seolah tidak mampu menahan tekanan yang kuat dan ingin melarikan diri dari tempat ini. Engah, setelah bertarung seperti ini untuk beberapa saat, Qin Fan tahu bahwa kekuatan aslinya masih kalah dengan Qin Tianheng,
yang telah menjadi Martial Saint. Dia tidak mencoba memamerkan kekuatannya. Kemudian dia langsung melangkah ke Yukuan, dengan marah Xinghan, dan memimpin dalam menyerang lawan. Dan ketika Qin Fan menginjak tanah, dia tiba-tiba menemukan bahwa kerusakan yang disebabkan oleh pertempuran dengan manusia kerangka di aula ini telah diperbaiki secara alami. Lantai kokohnya masih utuh, seolah tidak pernah rusak. Namun, di bawah injakan kaki kuat Qin Fan, jejak kaki dangkal muncul lagi di lantai padat. Karena seluruh energi di tubuhnya sudah sangat kental, dengan langkah ini, energi tiba-tiba mengalir ke tinjunya. Sosoknya seperti bintang jatuh yang jatuh dari langit, momentumnya seperti pelangi, dan ia bergerak maju tanpa henti. Qin Fan telah lama memiliki hati yang kuat, tanpa kesombongan atau rasa takut di hatinya. Menghadapi seorang suci bela diri dan lawan yang telah dikalahkan olehnya di masa lalu, dia tidak menunjukkan rasa takut. Begitu dia memutuskan untuk bertarung, dia tidak akan peduli siapa lawannya, dia hanya perlu menang pada akhirnya dan bertahan. Dia memang putra keajaiban, tetapi dia telah mencapai level ini setelah tidak melihatnya dalam waktu singkat. Menghadapi Qin Fan yang bergegas ke arahnya, Qin Tianheng sebenarnya sedikit kagum. Dia juga harus mengakui bahwa kekuatan pemuda berkemeja hijau di depannya mungkin telah melampaui dirinya sebelum dia menerobos ke ranah Martial Saint. Qin Fan, kamu tidak punya kesempatan. Namun, matanya masih acuh tak acuh, melihat sosok Qin Fan yang sangat cepat, pedang panjang di tangannya sepertinya ditusukkan ke depan dengan sangat lambat dan dingin. Dan Wu Qiankun 623, dan Wu Qiankun episode 1 mengambil Wu sebagai surga volume 2 sepanjang jalan menuju Qiankun bab 623 kekalahan lagi. Pedang Qin Tianheng tampaknya sangat lambat, lambat seperti anak kecil yang belajar pedang untuk pertama kalinya, pangkat lihat. Saat pedang pertama kali keluar, ada jenis cahaya khusus yang berkedip pada tubuh pedang berwarna putih keperakan. Cahaya semacam ini redup, seperti cahaya kunang-kunang, begitu tidak mencolok, dan seperti sungai yang sunyi. Pedang ini bisa dikatakan biasa-biasa saja. Momentumnya jauh lebih buruk daripada saat dia melawan Qin Fan sebelum dia menjadi Martial Saint. Dia bahkan tampak seperti pendekar pedang biasa tanpa titik terang untuk dibicarakan. Di tubuh pedang, saya tidak bisa merasakan vitalitas kuat yang dimiliki Martial Saint. Pedang ini seperti perahu ringan yang berlayar ke laut, halus dan berkabut. Tetapi pada saat berikutnya, ketika Qin Tianheng mengambil langkah pertama, tiba-tiba sungai Tianhe seperti mengagetkan. Perahu kecil ini mencoba mempengaruhi angin dan ombak di seluruh laut. Dengan langkah pedangnya yang ditusukkan, ada semacam gerakan seperti Lang Chao di kehampaan. Ruang di depannya seperti cermin pecah, benar-benar retak dan dalam waktu singkat muncul kerutan ruang. Pedang ini sepertinya tidak memiliki kekuatan, tapi sebenarnya menembus kehampaan dan menyebabkan perubahan pada ruang. Qin Tianheng berjalan seperti bintang, tanpa perubahan apapun di wajahnya, dan kemudian dia mengambil satu langkah lagi. Langkahnya sangat lambat, dan ujung pedangnya diarahkan dengan mantap ke arah Qin Fan. Pedang ini biasa saja seperti digunakan oleh prajurit biasa penghindaran. Arah pedangnya sangat ditentukan, dan tidak akan berubah tidak peduli seberapa kasar ombaknya. Ketika Qin Tian mengambil 3 langkah dengan pedangnya, energi pedang Zhou Tian mulai mengalir seperti angin puyuh, bahkan menyebabkan udara antara langit dan bumi menjadi sangat tajam dalam sekejap hancur berkeping-keping dan terbasmi oleh badai energi pedang saat ini, membuat seluruh aula tampak seperti berada dalam kabut, yang sangat misterius. Qin Tianheng melanjutkan langkah demi langkah. Setiap langkah menyebabkan beberapa perubahan. Sepertinya hanya dia yang tersisa di seluruh aula. Energi udara di seluruh aula terpengaruh dan diubah dengan pedangnya. Dan ketika pedang itu mengambil 10 langkah, cahaya pada pedang panjang berwarna putih keperakan di tangan Qin Tianheng akhirnya tiba-tiba menjadi terang dan mulai mengembun terus-menerus. Energi pedang Zhou Tian menjadi gila pada saat ini. Semua dituangkan ke dalam pedang ini. Saat berikutnya, pada saat ini, semua cahaya mulai mengembun dan melonjak lagi dan lagi. Akhirnya, semua cahaya mengalir ke ujung pedang panjang berwarna putih keperakan, dan tiba-tiba berubah menjadi kecil, sekecil kuku, tapi pedang itu menyala, seterang cahaya bintang. Harap kenali nama domainnya. Saat itulah seluruh vitalitas langit dan bumi dengan radius lebih dari 1000 meter berkumpul, dan kemudian semua vitalitas tersebut diubah menjadi elemen pedang. Akhirnya, semua elemen pedang terkondensasi dan akhirnya berubah menjadi cahaya pedang ini. Hanya pedang ini yang bersinar. Pedang ini sepertinya menyederhanakan kerumitan dan menggunakan jurus pedang yang paling umum. Tanpa kemegahan yang menggemparkan bumi, hanya cahaya pedang kecil ini yang tersisa, namun cahaya pedang kecil ini,
kekuatan yang terkandung di ujung pedang, membuat orang merasakan semacam tekanan yang menyesakkan. Tidak ada nama sama sekali untuk pedang Qin Tianheng. Namun ia memiliki kekuatan yang tak terlukiskan. Qin Fan di sisi lain sebenarnya mengambil tindakan sebelum Qin Tianheng, tetapi setelah Qin Tianheng menghunus pedangnya, dia tiba-tiba merasa kecepatannya tiba-tiba melambat. Dan karena kekuatan Pil Zunlong yang baru saja dia minum saat membasmi kerangka itu belum kedaluarsa, dia masih dapat mengontrol rentang vitalitas lebih dari 800 meter. Namun, rentang vitalitas 800 meter ini berbeda dengan rentang vitalitas Qin Tianheng, seorang suci bela diri tingkat pertama. Energi lebih dari 1000 yuan tidaklah cukup, jadi dia hanya bisa mengandalkan pengerahan kekuatan tertinggi dari energi dalam jangkauannya. Qin Fan menjadi master dengan membasmi musuh-musuhnya dan dipromosikan berkali-kali. Faktanya, dia seperti penguasa dalam jangkauannya. Meskipun energi pedang Qin Tianheng kuat, dia hanyalah seorang panglima perang yang tiba-tiba menerobos jangkauannya. Di satu sisi, panglima perang ini membawa sekelompok sersan dari luar, dan kemudian mengandalkan dengan kekuatan yang kuat. Dia datang untuk merekrut secara paksa tentara tuannya. Dan ketika energi pedang Qin Tianheng pada dasarnya kembali ke pedang perak itu, seolah-olah semua sersan berkumpul untuk mempersiapkan serangan terhadap Tuan Qin Fan, tetapi Qin Fan adalah tuan dalam radius 800 meter setelah panglima perang Qin Tianheng berhenti menghalanginya. Ia segera mengeluarkan perintah wajib militer, dan seluruh vitalitas dalam radius 800 meter menjadi tentaranya kembali. Tidak ada lagi persaingan untuk Heng Jianqi milik Qin Tian. Pada saat berikutnya, Qin Fan langsung mengambil semua vitalitas dalam jangkauannya. Dapat dikatakan bahwa meskipun ia hanya memiliki jangkauan kendali vitalitas 800 meter, intensitas vitalitasnya sebenarnya mungkin tidak lebih buruk daripada jangkauan kendali Qin Tianheng yang lebih dari 1000 meter. Perbedaan di antara mereka mungkin hanya pada seni bela diri mereka. Menghadapi Qin Tianheng, Qin Fan tidak berani menahan sama sekali, dan langsung menggunakan fusi air api terkuat dan Wanyu Clash. Sekarang tabrakan 10.000 sapi, yang merupakan campuran air dan api, bahkan lebih kuat daripada unicorn yang kejam. Bagaimanapun, garis keturunan unicornnya belum membaik karena peningkatannya di dunia nyata. Hanya dengan menemukan spesies Ibel keempat, dengan mengandalkan rangsangan timbal balik antar spesies Ibel, unicorn berdarah ini dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar lagi. Setelah ditinju, energi dalam radius lebih dari 800 meter melonjak, seperti banjir sungai kuning, seperti deru laut dalam. Di bawah kekuatan tirani ini, sisa energi pedang di udara mulai terkuras. Mengaum, seekor banteng air api yang besar meraung keluar dari kehampaan. Di bawah pemasukan vitalitas langit dan bumi dengan radius lebih dari 800 meter, dan dipadatkan dengan 999 tingkat kekuatan banteng, banteng air dan api ini berdiri tegak, memenuhi sebagian besar ruang di aula. Dan karena Qin Fan menghabiskan energinya kali ini untuk merebut vitalitas dalam jangkauan secara maksimal, banteng air api ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada saat dia menggunakannya untuk menghadapi manusia kerangka sebelumnya. Dua jenis energi di tubuhnya, air dan api, dikompresi secara ekstrim, dan energi yang menakutkan sepertinya siap meledak kapan saja. Satu pedang, satu lembu. Di satu sisi adalah keterampilan pedang yang tidak diketahui, dan di sisi lain adalah benturan air, api, dan 10.000 ekor lembu jantan yang sebanding dengan seni bela diri tingkat menengah tingkat surga. Persaingan keduanya berkaitan langsung dengan berhasil tidaknya Qin Tianheng dan Qin Fan. Tak lama kemudian, keduanya akhirnya bertemu bersama secara tiba-tiba, tanpa suara yang besar dan menggemparkan. Sebaliknya, terdengar suara yang sangat halus, seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah. Saat berikutnya, Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya dengan ngeri. Dia selalu berpikir bahwa kekuatannya saat ini cukup kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa banteng api air akan langsung tertusuk oleh pedang ketika dia bertemu dia. Faktanya, meskipun energi vitalitas yang terkandung dalam pedang Qin Tianheng tidak jauh berbeda dengan banteng barbar air dan api, Qin Fan juga merasakan ini, tetapi yang terakhir masih tidak dapat bertahan dari cahaya pedang yang bersinar untuk sesaat. Keduanya sama sekali tidak terlibat dalam persaingan energi, dan banteng api air langsung ditusuk dan dibasmi. Qin Fan tidak dapat mempercayainya. Dia sudah relatif percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia pikir dia bisa dibandingkan dengan orang suci bela diri biasa dari tingkat kedua dan ketiga, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan kalah begitu cepat melawan Qin Tianheng, yang baru saja menerobos ke alam orang suci bela diri. Dia telah melihat kekuatan Qin Tianheng untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Tianheng akan menjadi jauh lebih kuat setelah dia menerobos ke Martial Saint.
Dan saat berikutnya, mata Qin Fan tiba-tiba membeku, dan kemudian jantungnya mulai bergetar. Tetapi itu karena pada saat ini dia tiba-tiba melihat keluar, melihat melalui ilusi, dan melihat aturan dan misteri di balik pedang ini. Pedang Qin Tianheng bukan hanya kondensasi vitalitas dan energi pedang, juga bukan hanya transformasi energi pedang menjadi cahaya pedang. Faktanya, pedang ini berisi aturan langit dan bumi. Di bawah aturan langit dan bumi, pedang ini termasuk dalam aturan Kendo. Ketika pertama kali bertemu dengan Jinyang Martial Sein, yang dikenal sebagai orang nomor satu di daratan, Qin Fan menemukan bahwa ada lingkaran cahaya samar warna-warni yang mengalir di sekitar tubuhnya, yang sepertinya mengisolasi tubuhnya dari dunia luar dan menjadi dunia miliknya sendiri. Kelihatannya sangat misterius. Ini karena berdasarkan aturan asli langit dan bumi, ciptakan dan miliki aturannya sendiri. Ini adalah cara pribadi. Dengan kata lain, Qin Tianheng sudah mulai memiliki aturan kendonya sendiri. Segala sesuatu di dunia berasal dari 5 elemen, dan ilmu pedang Qin Tianheng juga lahir dari 5 elemen. Dia saat ini mempraktikkan elemen logam dan elemen air, tetapi tampaknya telah melampaui 5 elemen dan benar-benar memadatkan dunia kecil pedang. Namun, dunia pribadi Qin Tianheng tidak seperti Jinyang Martial Sein, yang tersebar di seluruh tubuh. Dia hanya muncul di pedang, dan bahkan ujung pedangnya pun memiliki aturan Kendo sendiri di bawah aturan langit dan bumi. Tapi itu sudah cukup. Ini saja jauh melebihi banyak orang suci bela diri junior atau bahkan menengah biasa. Di bawah aturan ilmu pedang sendiri, kekuatan yang diberikan secara alami dapat ditingkatkan beberapa kali. Kecuali ancamannya melebihi batas yang bisa ditahan oleh aturan pedang, ia bisa dikalahkan dengan satu pedang. Ini biasanya merupakan dunia kecil dengan aturan pribadi yang dapat dimiliki oleh Martial Sein di tahap selanjutnya, tetapi Qin Tianheng memilikinya segera setelah dia menerobos ke Martial Sein. Tentu saja, ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari 20 tahun yang dia habiskan di puncak half-step Martial Sein. Ini memang pedang ajaib. Sekarang giliran Qin Fan yang mengagumi Qin Tianheng dan bakatnya. Dia memang sangat terkesan. Namun, tidak ada waktu untuk menghela nafas lagi. Qin Fan kemudian melihat pedang Qin Tianheng, menggunakan aturan pedangnya sendiri. Dia langsung memotong air dan menembakkan energi barbar sepenuhnya, lalu terus menusuknya tanpa mengubah arah. Pedang ini, sepertinya itu masih sangat lambat, tapi itu sudah ada di depannya dalam sekejap mata. Kali ini, aku masih gagal. Sendewa dingin, pingsan, menembus ke dalam jantung dan paru-paru, dan dingin sampai ke tulang. Qin Fan tidak bisa menahan perasaan sedikit kagum di dalam hatinya saat ini momen. Waktu pelatihan Qin Fan masih terlalu singkat, tetapi Qin Tianheng adalah seorang Tianjuyan dan sudah memiliki dunia kecil aturan pedang. Bahkan jika dia meminum pil Tianling, dia mungkin tidak akan menjadi lawannya. Terlebih lagi, karena dia telah meminum pil Zunlong sebelumnya, dia tidak dapat meminum pil Tianyuan sampai obatnya habis. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Qin Tianheng untuk kedua kalinya. Bang! Tapi mungkin Qin Fan masih pantas mati, dan ketika dia sepertinya tidak bisa melarikan diri, sebuah pot tanah liat tiba-tiba terbang keluar dari cincin luar angkasanya. Dan Wu Qiankun 624, dan Wu Qiankun episode 1 mengambil Wu sebagai surga volume 2 sepanjang jalan ke Qiankun bab 624 pot dan kotak tanah liat. Begitu pot tanah liat terbang keluar dari cincin penyimpanan Qin Fan, pot itu segera berdiri di depan Qin Fan. 4. 8065. Ketika Qin Tianheng melihat pot tanah liat khusus ini, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, tetapi dia sangat percaya diri dengan pedangnya, sehingga arah pedangnya tidak berubah. Masih menghadap ke depan. Pada saat berikutnya, pedang Qin Tianheng langsung menembus pot tembikar. Ketika cahaya pedang di ujung pedangnya menyala lagi, pedang kecil di ujung pedang panjang perak dunia tiba-tiba mengembang, dan ketika bertemu dengan dunia besar langit dan bumi, kekuatan dunia yang menakutkan tiba-tiba meledak. Kong! Kemudian terdengar suara tajam pemotongan logam dan besi. Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya pada saat ini. Pada saat kritis dalam hidup dan mati ini, kemauan mental dan kondisi fisik seluruh tubuhnya berada pada puncaknya. Apa yang dia lihat dengan matanya sepertinya berhenti sejenak. Dia bisa dengan jelas melihat api yang disebabkan oleh benturan antara ujung pedang dan pot tanah liat. Bang! Suara tajam lainnya datang lagi, dan kemudian Qin Fan melihat pot tanah liat keras yang bisa dia pecahkan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, pot itu telah langsung tertusuk oleh pedang Qin Tianheng. Di bawah pengaruh aturan dunia pedang, pot tanah liat tidak mampu memblokir pedang sama sekali. Ia mulai hancur berkeping-keping, dan pecahannya berterbangan ke segala arah. Bang!
Dan pada saat pot tembikar pecah, cahaya menyilaukan memancar, dan Qin Tianheng dengan pedangnya tiba-tiba terlempar ke belakang oleh kekuatan yang tiba-tiba dan kuat ini. Melihat ini, mata Qin Fan menyipit. Pot tanah liat ini secara alami adalah yang diberikan oleh pembohong tua sebelum memasuki Menara Sembilan Naga. Pot tanah liat ini pernah menunjukkan jalannya, dan diam-diam dia percaya bahwa pot tanah liat ini ada hubungannya dengan kuil Zhenwu dan bahkan Dewa Zhenwu. Sekarang pot tanah liat yang aneh ini benar-benar terbang secara otomatis pada saat kritis ini dan menyelamatkan nyawanya. Haha, Xiao, awalnya aku ingin mengikutimu sebentar, tapi aku tidak menyangka kamu akan seberuntung itu. Kamu akan berada dalam bahaya begitu cepat. Sekarang pot tanah liatnya sudah pecah, aku hanya bisa membantumu kali ini. Sekarang, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri mulai sekarang. Pada saat ini, saat pecahan tembikar jatuh ke tanah, sebuah suara tiba-tiba mencapai telinga Qin Fan. 8065. Ini adalah suara pembohong tua itu. Siapa dia? Hati Qin Fan tergerak saat ini, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Di sisi lain, Qin Tianheng terkena kekuatan di dalam pot tembikar dan terlempar ke belakang. Dia terbang ratusan meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Pikiran Qin Fan berpacu dengan pikiran pada saat ini, tetapi pada akhirnya dia tidak memanfaatkan momen ini untuk menyerang Qin Tianheng. Karena itu terlalu berbahaya. Qin Tianheng menghunus pedangnya dengan sangat cepat, dan kemungkinan besar dia akan menikamnya dengan pedang begitu dia mendekat, yang akan menempatkannya dalam bahaya hidup dan mati. Qin Tianheng saat ini terlalu kuat untuknya, dan dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Dia mampu memiliki aturan dunia kecilnya sendiri setelah menerobos ke alam martial Sein. Ini mungkin yang pertama di seluruh benua Wutian. Bahkan Yun Fei yang dikenal sebagai surga pertama, juga termasuk yang ketiga, level martial science. Saya hampir tidak bisa melakukannya dalam situasi ini. Terakhir, Qin Fan memilih untuk melarikan diri lagi. Saat berikutnya, dia menyingkirkan kotak api misterius tidak jauh dari sana dan segera berlari menuju sisi lain lorong. Kotak luar angkasa Xuanhuo ini tidak rusak sama sekali meskipun ada tingkat persaingan antara dia dan Qin Tianheng. Xuanzong Pang. Lalu dia meninju ke dalam kehampaan, dan domain Xuanzong yang ditingkatkan 800 kali menyelimuti seluruh aula. Qin Fan sendiri bergegas keluar lebih dulu. Dia tahu bahwa meskipun domain Xuanzong ini kuat, bagi martial Sein yang kuat seperti Qin Tianheng yang sudah memiliki dunia kecilnya sendiri, itu tidak akan banyak berpengaruh sama sekali dan hanya dapat menimbulkan beberapa hambatan. Jadi dia harus melarikan diri dari sini secepat mungkin. Begitu dia bergegas keluar dari aula, Qin Fan mengepalkan tangannya erat-erat dan berlari secepat yang dia bisa. Dan ketika Qin Fan sudah bergegas ke jalan yang rumit, di sisi lain, Qin Tianheng akhirnya berdiri lagi. Wajahnya terlihat sedikit jelek saat ini, tapi dia tidak pernah menyangka Qin Fan tidak akan terbasmi kali ini. Terakhir kali, ketika dia hendak membasmi Qin Fan, dia diganggu oleh kekuatan misterius. Mengapa dia memiliki begitu banyak kartu rahasia di tangannya? Qin Tianheng merasa semakin buram dan takut pada Qin Fan. Kemudian dia langsung menerobos domain Xuanzong yang menyelimuti aula dengan pedang, dan kemudian menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mengejar Qin Fan dengan kecepatan tinggi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Qin Fan hidup lebih lama lagi, apapun yang terjadi. Hanya saja dalam waktu kurang dari sebulan, Qin Fan menjadi jauh lebih kuat. Qin Tianheng tidak dapat membayangkan bahwa saat dia melihat Qin Fan lagi, dia tiba-tiba mendapatkan banyak kekuatan. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan fakta bahwa dia masih memiliki keunggulan luar biasa atas Qin Fan untuk sepenuhnya menghilangkan Qin Fan. Qin Fan juga tahu bahwa Qin Tianheng mengejarnya, tetapi dia sudah memasuki lorong itu, jadi dia tidak terlalu khawatir. Dia memiliki peta miniatur Menara Sembilan Naga. Dia dapat menemukan cara paling rumit untuk melarikan diri. Selain itu, auranya tersembunyi dengan baik, dan jarak pandang di lantai 2 Menara Sembilan Naga sangat rendah. Tidak mudah bagi Qin Tianheng untuk menemukannya. Ada banyak ruangan di Menara Sembilan Naga tempat Qin Fan bisa bersembunyi. Selama dia tidak menggunakan kekuatan, bahkan martial Sein akan sulit menemukannya. Bersembunyi saja di sini dulu. Setelah melewati selusin lorong rumit, Qin Fan bersembunyi di ruangan tersembunyi dan menutup pintu batu. Dia bersembunyi di balik pintu batu, menyembunyikan auranya sepenuhnya. Dia merasa sedikit sedih di dalam hatinya, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia harus mengakui bahwa meskipun dia mencoba yang terbaik, dia tidak akan menjadi lawan Qin Tianheng. Dia sebelumnya berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan Qin Tianheng setelah menjadi Martial Lord tingkat ke-7,
Tetapi pertempuran pertama membuatnya tahu bahwa dia masih meremehkan pedang ajaib ini, yang telah dikenal sebagai Martial Lord selama 20 tahun Super Heaven, orang pertama di bawah Sein, menerobos ke ranah Martial Sein, kekuatannya melebihi ekspektasi semua orang. Qin Fan terlambat memulai, yang merupakan kerugian serius. Ketika dia berusia 15 tahun, dia hanyalah seorang murid seni bela diri kekuatannya sebanding dengan seorang santo bela diri yang kuat. Ini sudah sangat mengesankan. Namun dari segi fondasi, dia tidak sebaik Qin Tianheng yang sama-sama berbakat. 20 tahun lalu, Qin Tianheng sudah berada di puncak seni bela diri. Kesenjangan ini tidak dapat diatasi dengan mudah dalam waktu singkat. Qin Fan dikalahkan lagi kali ini, tapi dia masih yakin. Qin Tianheng, cepat atau lambat aku akan melampaui dan mengalahkanmu. Namun, Qin Fan tidak kehilangan semangat juangnya karena kekalahan ini. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan keinginannya untuk benih Ibel keempat menjadi lebih mendesak. Apakah dia mengalahkan Qin Tianheng atau dengan cepat menerobos ke Martial Sein, dia harus menemukan benih Ibel keempat. Jika dia tidak dapat menemukan benih Ibel keempat, dia bahkan tidak akan bisa melewati level Qin Tianheng, apalagi dikatakan bahwa dia sedang berperang melawan seluruh keluarga Qiguk-guk Qin. Qin Guan, santo bela diri tua dari keluarga Qin di Qiguk-guk, dikatakan berada di tahap akhir santo bela diri, dan kekuatannya harus jauh lebih kuat daripada Qin Tianheng. Sekarang Qin Fan merasakan lebih banyak tekanan. Di lantai berapa benih Ibel ini akan berada? Qin Fan kemudian melihat kotak besi abu-abu di tangannya, mengerutkan kening, dan memasuki menara 9 naga. Berdasarkan spekulasinya, kekuatannya saat ini paling banyak hanya bisa mencapai level ketiga, dan bahkan level ketiga pun akan menjadi tantangan besar baginya. Monster-monster di level kedua sudah merupakan kawanan monster level 7 dan level lebih rendah. Di level ketiga, kemungkinan besar ada banyak monster level 8. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menghadapi monster level 8 itu monster level yang setara dengan kekuatan seorang suci bela diri. Monster-monster itu baik-baik saja sendirian, tapi jika mereka berada dalam kelompok seperti yang ada di level kedua, dia mungkin tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun nyatanya, meskipun Qin Fan kalah dalam pertarungannya dengan Qin Tianheng, dia masih mendapatkan sesuatu. Dia juga memiliki pemahaman tentang dunia dan aturan vitalitas pada tingkat tertentu. Jika Anda menyerapnya dengan baik, Anda mungkin tidak dapat meningkatkannya. Saya sebaiknya meningkatkan sedikit lagi sebelum memasuki level ketiga. Setelah berpikir sejenak, Qin Fan membuat keputusan. Dengan mengasah pedangnya dan memotong kayu, dia telah meningkatkan kekuatannya, dan dia akan bisa bergerak lebih bebas di level ketiga. Dan sekarang dia telah memperoleh harta karun tingkat kedua, dia dapat berlatih dengan tenang. Saya berlatih energi api, dan ruang api misterius ini mungkin berguna bagi saya. Kemudian, Qin Fan mengeluarkan kotak emas rahasia kedua yang baru saja dia peroleh dan meletakkannya di tanah. Kotak luar angkasa Xuanhuo ini mirip dengan kotak luar angkasa Xuanshui. Selama kotak itu tertutup, ia bisa menjadi dunianya sendiri. Ruang Xuanshui bermanfaat untuk pengembangan vitalitas elemen air, dan ruang Xuanhuo bermanfaat untuk pengembangan vitalitas elemen api. Benar saja, ketika Qin Fan membukanya, dia menemukan bahwa itu berisi energi api dan aturan energi yang kaya. Qin Fan mencoba memasukkan tangannya. Berbeda dari perasaan dingin di ruang Xuanshui, ada sensasi terbakar di ruang Xuanshui, tetapi ada semacam ketangkasan dalam panas yang membakar, seolah-olah ada peri api yang tak terhitung jumlahnya tampaknya berdetak di dalamnya. Lebih sulit untuk meningkatkan alam dengan cepat sekarang. Dengan ruang api misterius ini, setidaknya saya dapat meningkatkan intensitas nafas dan vitalitas asli saya, pikir Qin Fan dalam hatinya, kekuatan seni bela diri akan meningkat secara alami, yang setara dengan meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Saya baru saja akan memasukinya untuk berlatih. Tetapi saat berikutnya, Qin Fan tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya, seolah-olah dia mengingat sesuatu, dan kemudian dia mengeluarkan kotak luar angkasa Xuanshui yang diperoleh di lantai pertama. Kedua kotak kosong tersebut sebenarnya adalah dua ruang yang diletakkan berdampingan. Bang! Dan ketika kedua kotak itu saling bertabrakan, perubahan tiba-tiba terjadi. Pertama, terdengar suara batu giok emas yang terbentur dari persimpangan kedua kotak, dan kemudian cahaya menyilaukan memancar darinya, membuat seluruh ruangan bersinar. Saat cahaya muncul, Qin Fan tidak bisa menahan matanya untuk bersinar. 8065. Cahayanya berangsur-angsur menghilang, dan kemudian dia melihat bahwa dua kotak ruang Xuanshui dan ruang Xuanhuo benar-benar digabungkan saat ini. Kedua kotak itu seluruhnya disatukan. Tidak ada celah di antara keduanya, seolah-olah mereka adalah satu tubuh.
2 menjadi 1. Ketika Qin Fan mendapatkan kotak luar angkasa Xuansui yang pertama, dia merasa ada sesuatu yang misterius di dalamnya. Saat dia mengamati ruang fantasi, dia tiba-tiba merasa ada hubungan antara kedua kotak itu, hubungan di antara mereka. Jika kedua kotak ini disatukan, terlihat lebih besar dari luar dan terlihat seperti ruangan kecil. Namun yang lebih penting, setelah kedua ruang tersebut menyatu, aura misterius yang datang dari atas menjadi semakin misterius dan luas. Tampaknya setelah dua kotak ini digabungkan menjadi satu, ruang Xuanhuo dan ruang Xuansui mungkin digabungkan menjadi satu. Meskipun Qin Fan belum berjalan untuk menyelidikinya, dia sudah dapat mengetahui kedua ruang tersebut beberapa perubahan setelah merger. Saya hanya tidak tahu apa efeknya. Qin Fan juga sedikit bersemangat saat ini. Dia memiliki intuisi bahwa ruang baru yang terdiri dari air misterius dan api misterius ini mungkin dapat membantunya dalam memahami fusi air dan api. Memikirkan hal ini, dia tidak sabar untuk berjalan menuju kotak yang baru disintesis. Tutup kotak baru ini terbuka secara otomatis saat ini. Begitu dia mendekat, samar-samar dia bisa merasakan kayanya air dan energi api yang keluar darinya. Tanpa berkata apa-apa, Qin Fan langsung masuk. Segera setelah Anda memasukinya, Anda menemukan bahwa kotak itu menjadi lebih lebar, dan itu tampak seperti dunia tersendiri, di mana dua jenis energi, air dan api, perlahan mengalir ke dalam, dan aliran udara berevolusi menjadi gunung berapi dan sungai. Segala macam misteri misterius membuat orang tiba-tiba tercerahkan. Ruang api Xuansui yang baru terbentuk ini memang mengandung lebih banyak misteri dan aturan vitalitas daripada ruang terpisah aslinya. Dengan berlatih di dalamnya, seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa alam dan vitalitas tubuh meningkat lebih cepat. Lebih penting lagi, kombinasi alami energi air dan api memberi banyak wawasan kepada Qin Fan. Setelah pertarungannya dengan Yun Fei Yang, fusi air api miliknya mengalami peningkatan baru, dan kali ini peningkatannya bahkan lebih bertahan lama. Dia belum menerobos ke ranah Martial Saint. Meskipun dia hampir tidak dapat mencapai perpaduan sebenarnya dari dua jenis energi seperti Martial Saint yang kuat, dan menghasilkan energi air dan api baru, pada kenyataannya, dibandingkan dengan yang sebenarnya kuat. Martial Saint, intensitas energi air dan api ini masih jauh lebih buruk. 35.686.688. Namun, Qin Fan sekarang berkultivasi di ruang misterius air dan api ini. Dia dapat merasakan bahwa pemahamannya tentang kombinasi energi air dan api telah meningkat dua jenis energi di alam master bela diri seperti orang suci bela diri biasa. Tingkat fusi ekstrim. Hebat, ruang baru air dan api misterius ini sungguh ajaib. Jika Anda terus berlatih di sini, kekuatan tabrakan 10.000 sapi yang memadukan air dan api pasti akan meningkat pesat. Fan merasa sangat terkejut. Kemudian, Qin Fan memasuki kondisi budidaya di ruang air dan api misterius ini. Pintu batu di ruangan ini ditutup dari dalam dan tidak dapat dibuka dari luar. Qin Fan tidak khawatir ada orang yang mendobrak masuk secara tiba-tiba. Meskipun ada kemungkinan bagi Martial Saint yang kuat untuk langsung menerobos pintu ini, ada banyak ruangan seperti itu di Menara Sembilan Naga, dengan ratusan di antaranya berada di lantai 2 saja. Kemungkinan ruangan ini menarik perhatian tidak terlalu tinggi. Di ruang api Xuansui, Qin Fan duduk bersila dengan mata tertutup. Saat dia perlahan menarik dan menghembuskan napas, air dan energi api di ruang api Xuansui ini juga mengalir secara teratur. Entah itu ciptaan Yin dan Yang, atau alam semesta Bagua, yang nampaknya sangat misterius. Waktu berlalu dengan lambat, dan sekitar setengah bulan berlalu. Selama setengah bulan ini, Qin Fan menghabiskan siang dan malam berlatih. Untungnya, dia sekarang berada di ranah master bela diri, dan dia tidak akan mati bahkan jika dia tidak makan atau minum selama 1,5 tahun. Qin Fan sendiri tidak bisa merasakan perubahan waktu sama sekali. Dia benar-benar tenggelam dalam kultivasi dan pencerahan. Di ruang air dan api misterius ini, saat Qin Fan berlatih, energi air dan api ternyata semakin bersifat spiritual. Dari gunung berapi dan sungai pada awalnya, segala sesuatu, baik hewan maupun tumbuhan, secara bertahap diproduksi. Meskipun semuanya diubah oleh air dan api, tampaknya telah terjadi beberapa vitalitas. Jika ada ahli seni bela diri yang kuat lagi, mereka akan tahu bahwa ini berarti perpaduan energi air dan api Qin Fan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bahkan orang suci bela diri tingkat 4 dan 5 biasa mungkin tidak bisa menandinginya. Selama periode pelatihan Qin Fan, sebagian besar orang suci bela diri yang cakap telah naik dari lantai pertama ke lantai 2 Menara Sembilan Naga. Di lantai pertama, Anda mati ketika menghadapi bahaya. Di lantai pertama Menara Sembilan Naga,
meskipun kerangka terkuat telah mati di tangan Qin Fan. Namun kenyataannya, masih ada niat membasmi di banyak ruangan tersebut, dan beberapa ruangan memiliki beberapa mekanisme yang kuat. Ada beberapa formasi sihir kuno di beberapa ruangan, yang bisa membuat orang menjadi gila dan kehilangan diri. Qin Fan juga pernah menemukan ruangan seperti ini sebelumnya. Untungnya, dia sudah memiliki pemahaman tentang formasi tersebut. Begitu dia melangkah ke pintu, dia menyadari ada yang tidak beres dengan ruangan itu dan segera keluar, sehingga dia tidak dalam bahaya. Singkatnya, selama setengah bulan Qin Fan berlatih dalam pengasingan, semua orang yang memiliki kekuatan dan keberuntungan telah memasuki lantai 2 Menara 9 Naga, dan beberapa orang yang lebih kuat telah menemukan jalan mereka ke lantai 2 hingga lantai 3 lantai. Pintu masuk mengarah ke lantai 3. Pada hari ini, Qin Fan akhirnya membuka matanya lagi dan mengakhiri latihannya untuk sementara. Pada saat ini, dia dengan lembut mengepalkan tinjunya, dan mengendalikan dua jenis energi, satu di kiri dan satu di kanan, di tangannya. Dengan gerakan pikirannya, kedua jenis energi ini dapat dipertukarkan dengan cepat sedikit menekan tangannya. Kedua jenis energi ini dapat digabungkan menjadi energi air dan api baru dalam sekejap. Tidak buruk, Qin Fan memiliki senyuman di wajahnya. Dia tahu bahwa kemampuannya untuk menggabungkan energi air dan api telah meningkat pesat, dan kekuatan energi air dan api yang dia gabungkan juga sangat tinggi, lebih dari 2 kali lipat, setinggi sebelumnya. Artinya sekarang dia bisa menggandakan kekuatan tumbukan 10.000 sapi yang menggabungkan air dan api. Entahlah ruang bumi yang misterius itu tidak ada. Kalau bisa ditemukan dan ketiga unsur itu digabungkan menjadi satu, saya mungkin tidak bisa memadukan ketiga unsur air itu, api dan bumi menjadi satu di alam Martial Lord. Kemudian Qin Fan tersenyum. Dia keluar dari kotak dan sangat puas dengan peningkatannya kali ini. Dia sekarang telah memurnikan 3 benih ibel yaitu air, api dan tanah. Faktanya, dia dapat mengendalikan ketiga jenis energi tersebut, tetapi kendalinya terhadap energi bumi jauh lebih lemah, jadi untuk saat ini dia hanya dapat memadukan air dan api, menjadi energi air dan api. Jika dia bisa menemukan ruang bumi hitam, dia mungkin bisa menggabungkan energi 3 dalam satu yaitu air, api, dan tanah. Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya lebih mudah untuk naik ke level ketiga. Qin Fan masih tampak lebih percaya diri sekarang. Meskipun levelnya belum banyak meningkat saat mundur, dia masih berada di level marsial tingkat ke-7 ya dewa, tapi kekuatannya memang meningkat pesat. Setidaknya menghadapi monster level 8, dia merasa harus lebih percaya diri dalam menghadapinya. Namun, dia memikirkannya dan menemukan bahwa meskipun kekuatannya telah meningkat sekarang, jika dia bertemu Qin Tianheng lagi, dia mungkin tidak punya pilihan selain melarikan diri. Lagi pula, lawannya sekarang memiliki dunia aturan pedangnya yang kecil, dan kekuatan serangannya terlalu kuat. Dia tidak akan menjadi lawannya sampai dia menyempurnakan benih ibel keempat. Sekarang saya tidak tahu apakah Qin Tianheng ada di lantai 2 atau di lantai 3. Qin Fan merasa sedikit menguap di dalam hatinya. Memikirkan Qin Tianheng, dia masih merasa sedikit khawatir hari itu bahkan meninggalkannya dengan ada bayangan samar. Jika bayangan ini tidak terhapus, itu mungkin mempengaruhi kemampuannya untuk menerobos ke ranah martial Sein di masa depan. Lupakan saja, berhati-hatilah. Jangan bertengkar dengannya lagi sebelum kamu menemukan benih ibel keempat. Kemudian Qin Fan menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan masalah ini untuk saat ini. Ruangnya tertutup. Kemudian dia mengeluarkan kotak besi abu-abu dan memeriksa pintu masuk ke lantai 3 Menara Kowloon, lalu langsung membuka pintu batu dan melewati lorong yang rumit lagi. Benar saja, seperti pintu masuk dari lantai pertama ke lantai 2, ada sejumlah besar monster berkumpul di sini. Segera, Qin Fan datang ke pintu masuk lantai 3 dan melihat sejumlah besar 7 monster berkumpul di depannya. Monster super, dia berhenti. Kelompok monster-monster di depannya jauh lebih kuat daripada kelompok monster-monster yang dia temui sebelumnya. Di antara mereka, ada ratusan monster tingkat ke-7 menengah, dan ratusan monster tingkat ke-7 yang lebih rendah kepalanya galak dan galak, sangat sulit untuk diatasi. Qin Fan juga menemukan beberapa mayat monster di tanah. Sebagian besar dari mereka telah dimakan oleh monster-monster baru, tetapi samar-samar terlihat bahwa telah terjadi perkelahian di sini. Sepertinya seseorang telah memasuki tingkat ketiga sebelum saya, pikir Qin Fan secara diam-diam. Dia juga tahu bahwa dia telah berlatih sejak lama. Orang-orang suci bela diri itu sangat kuat merasa puas. Sungguh mengejutkan. Mengaum. Pada saat ini, beberapa binatang ibel menemukan bahwa manusia sedang mengganggu area ini. Mereka meraung dan mulai bergegas ke arah Qin Fan secara berkelompok. Air dan api menyatu, dan ribuan ternak bertabrakan. Mata Qin Fan terfokus saat ini,
dan dia tidak lagi ragu-ragu, langsung meninju ke depan. Tapi kali ini, saat banteng barbar api air yang besar berlari keluar, di mana ia terinjak, dua jenis energi air dan api mengerahkan kekuatan yang menakutkan pada saat ini. Separuh dari monster yang terkena langsung membeku menjadi patung es, setengahnya hampir terbakar menjadi minuman bersoda. Bahkan monster di akhir level ke-7 tidak bisa menahannya. Kekuatannya telah meningkat pesat. Melihat adegan ini, bahkan Qin Fan sendiri diam-diam terkejut. Segera, dia terlihat sangat terkejut, mengetahui betapa besar efek dari budidaya di ruang api Xuan Sui selama setengah bulan. Pukulan Qin Fan membasmi setidaknya hampir 20 monster tingkat 7, termasuk 6 atau 7 monster tingkat rendah, starter. Jika Qin Fan tidak meningkatkan monster tingkat ke-7 dan tingkat lebih rendah ini sebelum waktu ini, dia hanya akan mampu membasmi 7 atau 8 dari mereka dengan satu pukulan. Terutama monster tingkat ke-7 dan tingkat lebih rendah sangat sulit untuk menghadapinya, itu bagus untuk bisa menimbulkan cedera. Terlebih lagi, saat dia menyerang sekelompok monster sebelumnya, kebanyakan dari mereka hanya mampu melukai mereka, dan sangat sedikit yang bisa terbasmi. Tapi sekarang, hampir semua monster, termasuk monster level 7 yang lebih rendah, terbasmi hanya dengan satu pukulan. Bahkan jika mereka tidak mati, setelah dibekukan menjadi patung es dan dibakar menjadi minuman bersoda, monster tingkat ke-7 ini telah kehilangan kekuatan serangannya. Bahkan monster dasar tingkat 8 tidak bisa menghentikan pukulan ini. Pukulan Qin Fan begitu kuat sehingga melampaui ekspektasi Qin Fan. Kekuatan serangan yang menakutkan semacam ini, dia memperkirakan akan sulit bahkan untuk level kedua Martial Saint untuk memilikinya. Kualitas energi air dan api yang kini digabungkan Qin Fan memang sangat tinggi. Meskipun ia dapat mengendalikan lebih dari satu jenis energi spiritual langit dan bumi di alam Martial Saint, pada tingkat dasar Martial Saint, ia dapat memadukan kedua jenis energi tersebut ke level Qin Fan, nyatanya memang tidak banyak. Dan ini karena Qin Fan hanya menggunakan kekuatan spesies ibel air untuk melakukan perpaduan air dan api, dan belum mulai benar-benar mengembangkan vitalitas elemen air. Jika Qin Fan menerobos ke alam Martial Saint dan bisa secara langsung mulailah menumbuhkan vitalitas elemen air, maka fusi levelnya akan lebih tinggi dan kekuatan yang diberikan akan lebih kuat. Tentu saja, dengan pemahaman dan persepsi Qin Fan saat ini tentang vitalitas elemen air di langit dan bumi, pengembangan vitalitas elemen air yang sebenarnya pasti akan sangat cepat. Hal yang sama juga berlaku dalam hal energi bumi. Dengan kata lain, begitu Qin Fan menerobos ke ranah Martial Saint, kekuatannya pasti akan meningkat secara signifikan. Saya hanya tidak menyadari dunia aturan yang kecil. Dia mengatakan bahwa kekuatan yang dia miliki juga sangat menakutkan, dan mungkin tidak lebih buruk dari Qin Tianheng yang sekarang menggunakan dunia kecil dengan aturan pedang. Namun, jika dia ingin segera naik ke alam Martial Saint, Qin Fan hanya bisa melakukannya dengan menyempurnakan benih ibel keempat. Kesulitannya juga sangat tinggi. Saat Qin Fan sedang memikirkan berbagai macam pemikiran di benaknya, sejumlah besar monster-monster segera bergegas ke arahnya. Kelompok besar monster-monster tingkat ke-7 ini sebenarnya sangat kuat. Jika kelompok monster besar ini menyerang kota manusia, diperkirakan kota manapun tanpa Martial Saint yang bertanggung jawab akan menderita. Kalau dipikir-pikir lagi, jika kelompok monster yang menyerang kota Nanfeng adalah kelompok ini, kota Nanfeng pasti sudah rata dengan tanah sejak lama. Meskipun naga bertanduk satu sudah sangat sulit untuk dihadapi oleh Qin Fan pada saat itu, pada kenyataannya, itu karena Qin Fan baru saja menerobos ke ranah Martial Lord dan merasa bahwa itu terlalu kuat. Naga bertanduk satu itu sebenarnya hanyalah monster tingkat menengah tingkat ke-7 yang hampir tidak bisa mendekati tingkat yang lebih rendah. Meski kelebihannya bisa terbang dan memiliki perawakan yang istimewa, ia tidak menonjol dalam hal kekuatan serangan dan kekuatan pertahanan. Monster manapun di depan Qin Fan sekarang tidak lebih buruk dari naga bertanduk satu, dan sebagian besar monster di tingkat ke-7 yang lebih rendah jauh lebih kuat daripada naga bertanduk satu. Terlebih lagi, monster level 7 ini masih berkelompok sekarang. Sama seperti harimau angin hitam yang menyerang di depanku. Qin Fan juga pernah bertemu dengan naga hitam saat pertama kali memasuki level kedua. Jenis binatang buas ini benar-benar hitam dan sangat cepat. Ia bergerak seperti angin hitam, meninggalkan jejak kemanapun ia melewatinya. Kecepatannya tidak sebaik Qin Fan. Tepat di antara kelompok monster ini. Keuntungan dari kecepatan tidak terlihat jelas, karena monster ini menyerang secara berkelompok. Pertahanan Qin Fan sangat kuat dan kecepatan reaksinya sangat cepat ketika Black Wind Tiger menerkam di depannya. Dia langsung meninju. Harimau angin hitam baru saja mengulurkan cakarnya yang tajam, mencoba menggaruk kepala Qin Fan hingga berkeping-keping,
tetapi segera dilarikan ke arahnya oleh panas terik bercampur nafas dingin. Cakar harimau angin hitam ini begitu kuatnya. Jika benar-benar menangkapnya, akibatnya akan menjadi malapetaka. Seorang ahli seni bela diri biasa mungkin akan mati di tempat, dan bahkan Qin Fan pasti akan terluka. Bagaimanapun juga, kepala adalah titik terlemahnya. Namun, pukulan yang baru saja ditinju Qin Fan bukanlah benturan 10.000 ekor lembu jantan, melainkan pukulan acak, melainkan perpaduan air dan api. Perpaduan vitalitas ini mengandung kekuatan serangan yang sangat kuat, dan masih merupakan pukulan yang kuat. Monster harimau angin hitam ini terbasmi. Itu karena dia memahami perpaduan air dan api sejauh dia bisa melepaskan energi air dan api sesuka hati. Oke, dengan kekuatanku saat ini, aku pasti bisa mencapai level ketiga. Jika kelompok monster ini tidak bisa menghentikanku, biarkan aku pergi. Qin Fan sudah memiliki pemahaman umum tentang kekuatannya sendiri, dan kemudian Qin Fan berkata seluruh orang bergegas ke dalam kelompok monster. Kekuatannya saat ini dibandingkan dengan saat dia berada di kota Nanfeng. Saya tidak tahu berapa kali peningkatannya, tetapi bahkan monster level 7 dan level lebih rendah bukanlah tandingannya sama sekali. Pukulan demi pukulan, dia langsung membuka jalur air, api dan darah di antara monster-monster. Di antara patung es dan arang di tanah, dia mengarah langsung ke pintu masuk lantai 3 Menara 9 Naga. Belakangan, bahkan beberapa monster tingkat ke-7 ditakuti olehnya dan harus mengambil inisiatif untuk memberi jalan baginya. Di masa lalu, inti kristal Ibel dan material dari binatang Ibel tingkat ke-7 ini sangat berharga, dan semuanya sangat diminati di daratan. Tapi di Menara 9 Naga ini, ada banyak monster tingkat ke-7, dan cincin luar angkasanya juga berisi banyak inti dan material kristal monster. Kali ini, agar tidak membuang waktu, dia hanya mengumpulkan beberapa dengan santai, tapi itu alimbah. Cukup banyak. Karena masih banyak monster di sini, pertarungan pasti akan menarik banyak perhatian orang. Butuh banyak waktu bagi Qin Fan untuk membasmi ratusan monster ini. Sangat mudah bagi seseorang untuk menemukan pintu masuk ini. Dia sedikit egois. Semakin tinggi menaranya, semakin besar kemungkinan setan muncul, tetapi dia merasa semakin sedikit orang yang menemukan pintu masuknya, semakin baik. Pintu masuknya ada di sini. Qin Fan meninju monster tingkat 7 tingkat rendah yang berdiri di depannya, dan kemudian mendobrak pintu bayangan yang mengarah dari lantai 2 ke lantai 3 Menara 9 Naga. Di level kedua ini, Qin Fan bertahan selama hampir sebulan. Namun, di bulan ini, dia meningkat pesat. Dia tidak hanya mencapai level master bela diri tingkat ke-7, tetapi vitalitas air dan apinya juga meningkat, dan kekuatan keseluruhan bahkan bisa dikatakan telah mencapai level yang lebih tinggi. Ketika dia pertama kali mencapai level kedua, dia menghadapi sekelompok besar monster level 7 yang lebih rendah dan hampir kewalahan. Tapi sekarang, monster level 7 yang lebih rendah ini takut padanya dan bahkan mengambil inisiatif untuk memberi jalan dia. Ketika dia pertama kali mencapai level kedua, dia tidak terlalu percaya diri dalam menghadapi monster dasar level 8, tapi sekarang, dia merasa bahwa dia seharusnya tidak memiliki banyak masalah dalam menghadapi monster dasar level 8. Hal yang sama berlaku untuk orang kuat di Martial Saint level pertama. Ketika dia pertama kali mencapai level kedua, dia mungkin hampir tidak bisa menghadapi Martial Saint level kedua menggunakan Tianyuan Dan, tetapi sekarang bahkan jika dia tidak melakukannya, gunakan Tianyuan Dan, dia mungkin tidak bisa menang. Setelah menggunakan pil Tianyuan, kecuali dia adalah orang suci bela diri tingkat ketiga yang sangat kuat, dia akan berani bertarung. Tentu saja, Martial Saint tingkat keempat dan Martial Saint tingkat ketiga dibagi menjadi Martial Saint tingkat menengah dan Martial Saint junior. Bahkan jika Qin Fan meminum pil Tianyuan, dia tidak akan berani memprovokasi dengan mudah langsing dan akan sulit untuk menang bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya. Apakah ini lantai 3? Setelah beberapa saat, Qin Fan mencapai lantai 3 melalui Shadow Man. Yang mengejutkannya, lantai 3 jauh lebih terang daripada lantai pertama dan kedua. Dinding di sekitarnya tampak memancarkan cahaya misterius, membuatnya tampak seperti siang hari. Namun, meski lantai 3 tidak tampak segelap lantai pertama dan kedua, berbagai aura yang datang dari udara tidak lemah sama sekali, bahkan tampak jauh lebih menakutkan monster membuat orang merasakan tekanan besar yang tak bisa dijelaskan. Dan begitu Qin Fan keluar dari Shadow Man, dia segera merasakan gravitasi lapisan ketiga juga sedikit tidak normal, seolah-olah ada kekuatan yang menarik orang ke tanah itu, saya khawatir itu juga akan terasa sulit untuk berjalan. Untungnya, Qin Fan telah lama berlatih di medan gravitasi abnormal, jadi ini bukan masalah besar baginya. Ini bahkan merupakan keuntungan yang samar,
karena ini adalah keuntungan bagi para santo bela diri biasa. Gravitasi abnormal pada level ini tidak memiliki dasar, tetapi domain Xuanzong miliknya tidak akan rusak seperti itu. Dengan cara ini, kecuali mereka adalah orang suci bela diri yang kuat yang sudah memiliki dunia aturan kecil mereka sendiri, mereka akan selalu terpengaruh. Hah, setelah merasakannya beberapa saat, Qin Fan tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya, ada sesuatu yang misterius di tingkat ketiga ini. Jika seorang kultivator energi elemen tanah berlatih di dalamnya, dia pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Qin Fan merasa bahwa spesies Ibel Xuanwu yang termasuk dalam elemen tanah di tubuhnya sepertinya menyukai lingkungan pada tingkat ini, dan bahkan memberinya beberapa misteri elemen tanah vitalitas. Tingkat ketiga ini sungguh luar biasa. Sebenarnya bermanfaat bagi budidaya manusia. Jika saya berlatih di sini untuk jangka waktu tertentu, saya mungkin tidak dapat mencapai perpaduan sejati dari tiga elemen air, api, dan tanah, serta memadukan tiga elemen tersebut, perpaduan sejati dari tiga elemen air, api, dan tanah. Qin Fan tampak sedikit terkejut. Yang membuatnya sedikit menyesal adalah dia tidak merasakan nafas benih Ibel keempat di tingkat ketiga ini. Jika benih Ibel keempat ini berada di lapisan ketiga, seharusnya beresonansi dengan tiga benih Ibel yang telah dimurnikan di tubuh Qin Fan, namun kini benih Ibel di tubuhnya masih belum banyak bereaksi. Tapi mungkin juga karena benih Ibel keempat ini tersegel dalam-dalam dan tidak ada nafas yang keluar. Tidak peduli apa, aku akan menjelajahi lantai 3 terlebih dahulu. Akan lebih baik jika aku menemukan benih Ibel keempat. Jika aku tidak dapat menemukannya, maka aku akan mencoba yang terbaik untuk memadukan tiga elemen air, api, dan bumi di lantai 3 ini. Kemudian Qin Fan tidak banyak berpikir dan terus berjalan lebih jauh ke lantai 3. Monster tingkat 8. Tepat ketika Qin Fan berjalan tidak jauh, dia tiba-tiba merasakan jantung berdebar. Ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya seolah merasakan sesuatu, dia melihat sesuatu yang besar seperti gunung yang menjulang tinggi muncul di depannya dia. Dan Wu Qiankun 627, dan Wu Qiankun episode 1 mengambil Wu sebagai surga, volume 2 sepanjang jalan menuju Qiankun, bab 627 Raja Bumi melawan naga. Monster besar di depannya menjulang tinggi, tingginya puluhan meter dan panjangnya ratusan meter. Itu seperti bukit, menempati hampir sepertiga dari tinggi seluruh menara, dan memenuhi seluruh bidang penglihatan Qin Fan. Kepala monster tingkat 8 ini relatif kecil dibandingkan dengan tubuhnya yang besar, namun memiliki kula badak berwarna kaki yang melengkung, yang bentuknya agak mirip dengan kepala ular. Seluruh tubuhnya berwarna hitam cerah seperti logam, kulitnya terangkat lapis demi lapis, dan terlihat banyak gumpalan tanah keras di atasnya. Secara keseluruhan, monster ini seperti Tyrannosaurus Rex dari zaman dahulu, ganas dan bertenaga, juga memiliki ekor yang panjang dengan gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya, penuh kekuatan dan ketajaman ini pasti tidak bisa dibayangkan. Dan aura menakutkan merendahkan, menyapu ke arah Qin Fan seperti lautan badai. Binatang Ibel dasar tingkat 8 naga pertempuran Raja Bumi. Orang ini cepat dan kuat, pandai menyerang bumi, dan juga memiliki beberapa serangan logam. Kombinasi tanah dan logam bisa disebut tiran tanah, raksasa, aku merasakan cahayanya. Tekanan yang menakutkan membuat hati Qin Fan sedikit tenggelam. Benar saja, monster tingkat 8 telah muncul di lantai 3 menara 9 naga. Untungnya, monster tingkat 8 ini, yang setara dengan prajurit tingkat suci bela diri, bersifat menyendiri dan mandiri. Mereka biasanya bertindak sendiri dan tidak membentuk kelompok seperti monster tingkat 7 di lantai 2. Jika tidak, jika ada ratusan monster seperti gerombolan di lantai 2, diperkirakan bahkan monster kuat di tahap tengah dan akhir dari Martial Saint akan binasa. Monster tingkat 8 sangat kuat. Saya pikir di Monster Plains, Qin Fan bekerja sama dengan ratusan master bela diri dan 5 orang suci bela diri setengah langkah yang berpartisipasi dalam konferensi pahlawan pemburu binatang untuk melakukan formasi. Butuh banyak usaha untuk akhirnya membasmi monster tingkat 8, kera guntur api merah. Sekarang Qin Fan harus menghadapi monster tingkat 8 ini sendirian. Naga perang Raja Bumi dan kera guntur api merah di depan kita sama-sama berada di level dasar. Dari segi kekuatan keseluruhan, orang ini tidak lebih buruk dari kera guntur api merah, dan bahkan lebih baik dari naga perang Raja Bumi, dalam beberapa aspek. Elemen tanah terutama bertahan, dan elemen logam terutama menyerang. Anda dapat dengan mudah membayangkan betapa sulitnya menghadapinya. Terlebih lagi, meski ukurannya sangat besar, naga perang Raja Bumi ini dikatakan sangat cepat, terutama ekornya yang seperti pedang yang selalu berayun, menciptakan banyak bayangan dan memotong logam dan besi. Sangat menakutkan.
Apa yang membuat Qin Fan semakin serius adalah bahwa lantai 3 Menara 9 Naga agak aneh pada awalnya. Ini sangat bermanfaat bagi para pembudidaya elemen tanah. Demikian pula, ini juga sangat bermanfaat bagi monster dengan atribut tanah ini. Energi bumi yang kaya dan misteri di udara sangat cocok bagi Raja Bumi dan Naga untuk menunjukkan kekuatannya. Dalam lingkungan seperti itu, naga perang Raja Bumi ini pasti lebih sulit dihadapi daripada di tempat biasa. Mengaum, naga perang Raja Bumi jelas menemukan manusia Qin Fan saat ini, dan kemudian mengeluarkan raungan besar dari mulut dan hidungnya, seperti gelombang guntur yang tersembunyi. Nafas naga bergulir dan kekuatan naga. Seperti banjir bandang, tiba-tiba ia mengalir menuju Qin Fan, seolah-olah hendak menghancurkan manusia ini hingga jatuh ke tanah dalam satu pertemuan. Tapi apakah Qin Fan sekarang adalah Wu Xiameng yang sama seperti dulu? Saya ingat ketika Qin Fan menghadapi monster tingkat 8, kera guntur api merah, dia masuk jauh ke dalam guanya dan tidak berani melawannya. Dia dikejar dengan ganas dalam jarak jauh, dan dia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tapi sekarang, saat dia menghadapi naga perang Raja Bumi ini, yang tidak lebih lemah dari kera guntur api merah, dia berdiri kokoh seperti gunung, matanya sangat bertekad, dan dia tidak berniat melarikan diri. Sebaliknya, hati Qin Fan melonjak dengan semangat juang. Sekarang dia bisa bertarung melawan monster level 8. Binatang ibel tingkat 8, Raja Bumi Zanlong. Ayo, basmi kamu, dan kemudian aku bisa mendapatkan inti kristal ibel tingkat 8. Saat berikutnya, jubah Qin Fan sepertinya bergerak secara otomatis tanpa angin, dan Raja Ibel kuno menekan Zhou. Surga, momentum mengerikan muncul darinya, mencapai ke langit. Perang, perang, perang. Qin Fan sekarang penuh semangat juang. Meskipun dia selalu merasa bahwa dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan monster tingkat 8. Tapi aku belum pernah benar-benar membasmi monster tingkat 8 sendirian, lagi pula, itu hanya perasaan. Pertarungan ini adalah pertarungan yang benar-benar menguji kekuatannya. Basmi. Kemudian Qin Fan menginjak tanah dengan keras. Ada perasaan kekuatan yang ekstrim di sekujur tubuhnya, seperti seekor banteng yang mengaum di dataran. Seluruh orang langsung menuju Raja Bumi dan Naga Jishe. 999 bobot energi air dan api begitu kuat sehingga mengembun di tinjunya tetapi tidak terlepas. Serangannya tidak hanya menerobos blokade tekanan naga perang Raja Bumi, tetapi juga memberikan tekanan besar pada monster tingkat 8 ini. Mengaum, melihat Qin Fan benar-benar menyerang, naga perang Raja Bumi meraung dan menjadi marah. Di bawah kendalinya, energi elemen tanah yang agung berubah menjadi gunung besar di kehampaan dan menekan langsung ke arahnya. Qin Fan mau tidak mau akan sedikit terkejut ketika dia melihat gunung besar ini menekannya. Di lantai 3 Menara 9 Naga, energi elemen tanah dan elemen tanah kaya akan misteri, yang menunjukkan bahwa naga perang Raja Bumi ini sudah memiliki metode serangan seperti manusia yang kuat. Gunung bumi ini menjulang tinggi, dan energi elemen tanah yang sangat kaya langsung mengembun menjadi esensinya. Setelah dikorbankan dalam kehampaan, beratnya akan lebih dari 10.000 kilogram. Kemunculan gunung bumi ini membuat udara tiba-tiba menjadi jauh lebih berat, begitu keruh hingga hampir memadat, membuat orang merasa tubuhnya akan stagnan. Kekuatan Raja Bumi dan Naga menunjukkan sisi menakutkannya hanya dalam satu pertemuan. Bahkan ketika Qin Fan menghadapi kera guntur api merah, dia tidak berada di bawah tekanan yang begitu besar. Namun, kekuatan Qin Fan saat ini tidak sebanding dengan saat dia berpartisipasi dalam konferensi pahlawan pemburu binatang. Secara alami, dia tidak akan takut. Dengan dorongan energi yang kuat, dia langsung membidik menara itu dengan kepalan tangan 999 beban air dan api. Bukit itu meledak. Dia menginjak 9 netherworld, energinya melonjak ke bintang-bintang, dan tinjunya seperti ribuan sapi jantan yang berlari kencang, menyapu dunia. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, dengan ledakan keras, bukit itu segera hancur oleh pukulan Qin Fan, dan energi elemen tanah yang kaya di dalamnya juga tersebar, dan tidak dapat lagi menghalanginya. Dan setelah pukulan ini, dia masih belum menggunakan seluruh energi tajamnya, dan terus berlari menuju naga perang Raja Bumi, seolah-olah dia akan meninju binatang besar ini ke tanah. Kekuatan Qin Fan dapat menghancurkan langit dan menggerakkan alam semesta. Mengaum, naga perang Raja Bumi melihat bahwa seorang prajurit manusia kecil yang menurutnya sangat lemah tidak dihancurkan oleh bukitnya sendiri dan terus berlari ke arahnya. Dan saat ia meraung, serangkaian dinding tanah yang sangat kokoh tiba-tiba muncul dari tanah, totalnya 18, seperti 18 gerbang yang menghalangi Qin Fan. Boom, 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 boom. Ada total 18 ledakan,
dan sosok Qin Fan seperti bola meriam, langsung bertabrakan melalui 18 dinding bumi ini, dan 999 beban air, api, dan kekuatan liar di tinjunya meledak hambatan-hambatan tersebut satu persatu. Masing-masing dinding tanah ini seperti baja, sangat keras. Dibandingkan dengan penggunaan elemen tanah oleh Qin Fan saat ini untuk menahan api dan gantung, dan untuk menggabungkan energi gula dan gula, ini sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Tembok tanah ini tidak bisa menghentikannya. Tapi bagaimanapun juga, ada total 18 tembok bumi. Air, api, dan energi Qin Fan telah menghancurkan gunung bumi Raja Bumi dan naga sebelumnya hampir saja. Mengaum. Ketika naga perang Raja Bumi melihat Qin Fan mendekat, ia mengeluarkan raungan keras lagi, lalu membuka mulutnya yang berdarah, melebarkannya, menyedotnya, dan menggigitnya dengan keras. Melihat momentum ini, jika tubuhnya digigit, bahkan seorang ahli bela diri biasa pun akan hancur berkeping-keping. Tidak enak. Mencium bau darah yang anyir, wajah Qin Fan sedikit berubah. Dia dengan cepat turun, menggerakkan tubuhnya, dan mundur tiba-tiba. Qin Fan tidak pernah menyangka bahwa naga perang Raja Bumi ini akan begitu pintar dan bereaksi begitu cepat. Pertama, gunung besar itu menekan bagian atasnya, lalu diblokir oleh 18 tembok bumi, dan kemudian taringnya menggigitnya dalam-dalam. Serangannya sama koherennya dengan awan dan air yang mengalir, dan bahkan manusia ahli biasa pun mungkin tidak dapat mencapai levelnya. Yang lebih membuatnya takut adalah ketika naga perang Raja Bumi melihat bahwa ia tidak dapat menggigit Qin Fan, ia nyaris ragu-ragu sejenak dan segera mengangkat ekornya seperti pedang tajam, tanpa ampun merobek kehampaan dan memakannya. Ekor naga perang Raja Bumi ini memiliki duri yang sangat tajam, seperti deretan pedang, yang tidak kalah dengan taringnya. Dan yang lebih dahsyatnya lagi adalah terdapat semacam energi logam dan aturan misterius yang terkandung di dalam ekor naga perang Raja Bumi, dan kekuatan serangannya begitu kuat hingga udara terasa tajam. Qin Fan baru saja menghindari pukulan, dan melihat ekor menakutkan naga perang Raja Bumi mendatanginya lagi. Dia tidak berani ragu sama sekali, menginjak tanah dengan keras lagi, dan mundur lagi. Untungnya, dia memiliki tubuh yang sangat kuat setelah diubah oleh spesies Ibel, dan kecepatan reaksinya luar biasa. Jika dia adalah master seni bela diri biasa, bahkan master seni bela diri setengah langkah, dia tidak dapat mengalahkan cambuk yang sangat cepat ini. Benar-benar menakutkan. Qin Fan baru saja menghindari cambuk ekor dan merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Dia tidak bisa menahan rasa kagum di hatinya tingkat monster. Yang lebih menakutkan lagi adalah saat ini, serangan Raja Bumi dan naga belum selesai. Mengaum. Melihat cambuk ekornya tidak mengenai Qin Fan, naga perang Raja Bumi meraung lagi saat ini, dan kemudian melihatnya menginjak tanah dengan keras, dan kemudian kula badak kuning di kepalanya tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat. Cahaya itu, membawa energi dan aturan elemen tanah yang kaya, tersapu dari atas ke bawah, sangat banyak. Setelah naga perang Raja Bumi mengambil inisiatif, Qin Fan akan sepenuhnya tertekan untuk bertarung. Kita tidak bisa terus seperti ini. Qin Fan tidak menyangka bahwa dia hanya akan dirugikan sedikit, tapi dia akan dikalahkan sejauh ini oleh Raja Bumi Sanlong. Kekuatan monster tingkat 8 ini memang di luar dugaannya. Dia harus mengambil inisiatif lagi. Namun menghadapi cahaya kuning bumi yang kuat yang dipancarkan kula badak di kepala Raja dan Naga Bumi, Qin Fan tetap tidak berani gegabah. Dia bisa merasakan bahwa cahaya ini mengandung energi, yang jauh lebih kuat dari Raja Bumi dan Naga. Gunung yang turun jauh lebih menakutkan. Lawan. Namun, setelah diserang terus-menerus oleh naga perang Raja Bumi, Qin Fan tidak tahu metode lain apa yang dia miliki. Jadi meskipun cahaya namanya sangat kuat, dia masih harus mengambil risiko dan melangkah maju mendarat lagi, berniat menghindari cahaya dan bergerak maju. Dihindari. Qin Fan mengandalkan kebugaran fisiknya yang jauh lebih unggul dari orang biasa, dan dalam postur yang sangat ekstrim, seperti pohon willow yang berayun tertiup angin, dia hanya menghindari cahaya kaki yang baru saja melewatinya. Namun, sebelum Qin Fan sempat bernapas lega, ekspresinya segera berubah. Mengaum. Naga perang Raja Bumi meraung lagi saat ini, dan melihat cahaya energi kuning bersahaja itu, tepat setelah melewati Qin Fan, tiba-tiba berbalik dan mengejar Qin Fan dari belakang lagi. Kali ini, meskipun Qin Fan dengan cepat mengelak, dia masih sedikit lambat, dan dengan waktu yang singkat, dia membiarkan cahaya kaki menyentuh bahunya. Faktanya, itu hanya sendewa ringan. Dengan sendewa ini, perlindungan Xuan Wuqi Qin Fan sama sekali tidak efektif. Dan cahaya ini sepertinya tidak menyerang tubuhnya secara langsung, jadi armor 1000 formasi tidak memainkan peran pemblokiran apapun. Pada saat berikutnya, cahaya kuning tanah yang menyentuh bahu Qin Fan segera mengembun menjadi substansi, seperti lapisan tanah tebal.
Itu dimulai dari bahunya dan menyebar ke permukaan tubuhnya. Dalam sekejap, lapisan tanah ini telah menutupi sebagian besar tubuhnya. Lapisan tanah kuning yang tebal ini seperti sangkar, menempel erat pada Qin Fan, membuatnya hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Orang pembawa sial, kemampuan macam apa ini? Qin Fan merasa terkejut ketika dia merasa tidak bisa lagi menggunakan tangan dan kakinya. Kemudian dia merasakan lapisan tanah kaki yang tebal perlahan-lahan mulai naik ke atas kepalanya, dan hampir menutupi matanya, membuatnya buta total. Dari kejauhan, Qin Fan kini tampak seperti kepompong, terbungkus seluruhnya dalam lapisan loes. Penglihatannya kabur, pendengarannya kabur, dan lambat laun Qin Fan merasa seluruh tubuhnya sepertinya mengalami kelumpuhan khusus yang bisa membuatnya kehilangan kesadaran kapan saja. Ini adalah keadaan yang sangat buruk, dan sulit baginya untuk mengetahui apa yang terjadi di luar lapisan tanah. Samar-samar aku merasakan perasaan yang sangat berbahaya datang dari diriku. Dalam kondisinya saat ini, seluruh tubuhnya terbungkus pengekang. Bahkan jika naga perang Raja Bumi ingin menggigit kepalanya, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Tetapi pada saat ini, dalam keadaan yang sepenuhnya terisolasi, Qin Fan tiba-tiba memasuki keadaan yang aneh. Kelima inderanya hampir hilang sepenuhnya, tetapi dia bisa merasakan bahwa dia terbungkus dalam energi dan misteri bumi yang kaya, yang kebetulan beresonansi dengan spesies Ibel Bumi Xuanwu di tubuhnya. Dengan kata lain, kemampuan benih Ibel Xuanwu telah dibangkitkan dan dilepaskan kembali. Berdengung, suara misterius yang mengguncang otot dan tulang seluruh tubuh bergema di seluruh tubuh. Pada saat ini, Qin Fan tiba-tiba merasakan banyak aturan dan misteri tentang energi elemen tanah, yang membuat pemahaman dan persepsinya tentang energi elemen tanah meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. 8 meridian dan makhluk surgawi merasakannya, dan anggota badan serta tulang mencerminkan segala macam misteri. Pada saat kritis ini, hampir antara hidup dan mati, sublimasi benih Ibel Xuanwu memberi Qin Fan kendali yang kuat atas energi bumi. Bumi adalah aku, akulah bumi. Sebelumnya, Qin Fan memiliki pemahaman khusus tentang seluruh benua Wutian karena bantuan Dewa Binatang, dan dia sudah memiliki kendali yang besar atas energi elemen tanah. Saat ini, dia langsung menerobos belenggu. Hancurkan untukku. Merasakan perasaan bahwa dunia ada dalam genggamannya, Qin Fan meraung di dalam hatinya, dan tiba-tiba dia mengepalkan tangannya seolah-olah tangannya tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatannya. Klik, segera, suara sangkar pecah terdengar, dan kemudian kepompong kuning besar yang semula terikat pada Qin Fan mulai pecah inci demi inci, dan mulai terfragmentasi. Mereka jatuh dari tubuhnya satu demi satu. Sudah terlambat, tapi sudah terlambat. Faktanya, Qin Fan terbungkus dalam kepompong bumi ini hanya untuk beberapa tarikan napas. Saat ini, dia bergegas dan ingin menggigit kepala Qin Fan hingga berkeping-keping. Namun, Qin Fan telah keluar dari kepompongnya. Giliran naga perang Raja Bumi menjadi selangkah lebih lambat. Qin Fan baru saja melarikan diri dari kekangan ketika dia melihat lempengan darah berbau menggigit ke arahnya kaget melihatnya. Namun, Qin Fan tidak memiliki rasa takut sedikit pun saat ini, karena terobosan dalam mengendalikan vitalitas elemen tanah mengejutkan kepercayaan dirinya saat ini. Ketika dia melihat Raja Bumi dan naga menggigitnya, dia tidak menghindar, dia hanya membungkus lengan kilinnya dengan energi elemen tanah yang tebal dan meninju ke depan. Pukulan Qin Fan langsung mengenai taring tajam naga perang Raja Bumi. Karena itu adalah serangan sementara, dia tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun dalam pukulan ini, tetapi kekuatan energi fusi air dan api yang dia miliki sudah kuat. Ini sangat kuat, dan sekarang di bawah pukulan ini, masih ada sedikit fusi energi bumi, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Bang! Tepat di bawah pukulan Qin Fan, terak es, percikan api, dan lumpur berserakan di mana-mana. Akhirnya, di bawah pengaruh kekuatan air dan api, taring Raja Bumi dan naga benar-benar dipatahkan olehnya. Taring yang patah didorong oleh kekuatan Qin Fan dan dimasukkan ke tenggorokan Raja Bumi dan Naga. Tiba-tiba, mulut Raja Bumi dan Naga menjadi buram dan darah melonjak. Ho ho ho, Raja Bumi dan Naga tidak pernah menyangka hal itu. Ikan di jaringnya terbalik dan melukai dirinya sendiri. Kali ini, ia meraung dan menjerit kesakitan, namun taringnya yang patah menutup mulutnya, membuatnya ingin menggigit lengan Qin Fan tetapi gagal. Karena sekali digigit, mungkin tidak akan melukai Qin Fan, tapi kepalanya sendiri akan tertusuk taringnya sendiri terlebih dahulu. Ho, mustahil. Naga perang Raja Bumi hanya bisa mengaum kesakitan, lalu mengangkat ekor pedangnya yang besar seperti orang gila, bergegas dari belakang, dan mencambuk Qin Fan secara langsung dan ganas. Ekor naga perang Raja Bumi memiliki duri yang sangat tajam, seperti pedang.
Qin Fan tidak berani ceroboh. Pada saat ini, dia dengan ringan mengetukkan kakinya, mengeluarkan lengan kilin, dan buru-buru mundur ke belakang. Merayu, naga perang Raja Bumi yang malang terus mengaum kesakitan. Dia ingin mencabut taringnya dari tenggorokannya, tapi sayangnya dia gagal. Karena kamu sangat marah dan marah, kamu sangat marah sehingga kamu tidak tahan lagi. Mei Meng, Ne pencuri, dan kapal sempit Huan Liu Enzu. Jianao. Saat berikutnya, dia melangkah keras dengan kakinya. Langkah ini sepertinya menerobos dunia bawah, dan kemudian meninju ke depan. Vitalitas tiga warna dari pukulan ini memadat dan berubah dalam kepalanya. Energi mengerikan muncul darinya, mengancam akan membuat Chang Ming khawatir. Air, api, dan tanah. Ketiga elemen bergabung menjadi satu, dan ribuan ternak bertabrakan. Kemudian dia berteriak lagi, meninju, dan langsung menyerang ke hutan belantara. Mengaum, seekor banteng tiga warna melompat keluar dari kehampaan, dengan tiga elemen air, api, dan tanah di tubuhnya, dan energi mengerikan yang berdenyut. Itu membuat cahaya di sekitarnya redup, dan bahkan udara menjadi lebih berat. Walaupun bobot energi unsur tanah tidak terlalu mencukupi, namun memang merupakan gabungan air, api, tanah, dan energi yang dibentuk oleh ketiga unsur energi tersebut merupakan satu kesatuan yang setara dengan energi baru yang kuat. Kekuatannya jauh lebih bertenaga, tidak sebanding dengan kombinasi tabrakan Wanyu 3 seri biasa. Mengaum, lawan naga perang Raja Bumi masih berjuang dengan taring di tenggorokannya. Tetapi pada saat ini, dia juga merasakan teror dari banteng tiga warna yang berlari ke arahnya, dan dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Dengan tergesa-gesa, ia dengan cepat membentuk 10 lapisan dinding tanah untuk memblokirnya. Tapi tembok tanah ini berada di bawah beban 999 banteng tiga seri ini. Itu pada dasarnya seperti kertas, dan hancur seluruhnya dalam sekejap. Ledakan. Saat berikutnya, banteng barbar tiga warna yang besar itu, dengan kekuatan banteng barbar 999 tingkat, langsung membombardir tubuh naga perang Raja Bumi, dan segera mengirimkan getaran dan momentum seperti gunung berapi yang meletus, banjir bandang, dan bumi bergetar. Ho, segera, monster besar tingkat 8 ini akhirnya mengeluarkan raungan sedih terakhirnya dan jatuh. Basmi binatang ibel tingkat 8, Raja Bumi Zanlong. Qin Fan melihat naga perang Raja Bumi tidak memiliki suara atau tanda-tanda kehidupan. Dia tidak bisa menahan nafas lega. Kemudian dia mencondongkan tubuh ke depan, meninju kepalanya, dan mengeluarkannya inti kristal ibel tingkat 8. Oke, akhirnya aku mendapatkan inti kristal ibel tingkat 8 lainnya. Aku bisa mencoba membangunkan boneka setengah dewa ini. Setelah mendapatkan inti kristal ibel ini dari Raja Bumi dan Naga, Qin Fan tidak bisa menahan senyum gembira di wajahnya menghadapi. Dia mendapatkan boneka setengah dewa di alam rahasia, yang dapat melancarkan serangan martial Sein, tetapi membutuhkan setidaknya energi inti kristal ibel tingkat 8 untuk membangunkannya lagi mengerti. Namun, dia juga tahu bahwa tempat ini jelas bukan tempat yang baik untuk membangunkan boneka setengah dewa, karena pertarungan yang baru saja dia lakukan dengan Raja Bumi dan Naga begitu keras sehingga mungkin tidak menarik perhatian beberapa orang suci bela diri di dekatnya. Kemudian dia memotong beberapa bahan berharga dari tubuh naga perang Raja Bumi, dan kemudian meninggalkan tempat kejadian. Ayo cari tempat istirahat dulu. Saya juga ingin mencerna wawasan yang baru saya peroleh tentang energi elemen tanah. Sambil berjalan, dia mengeluarkan kotak besi abu-abu dan ingin mencari tempat di peta. Qin Fan, apa yang kamu bicarakan? Namun, tepat ketika Qin Fan sampai di sudut, sebuah suara terkejut tiba-tiba datang. Qin Fan, apa yang kamu lakukan? Qin Fan melihat arah dengan jelas pada peta mini kotak besi abu-abu dan baru saja hendak memasukkannya kembali ke dalam ring penyimpanan, tetapi pada saat ini dia mendengar suara seperti itu datang dari samping. 8065. Tidak, kita dalam masalah kali ini. Mendengar suara ini, Qin Fan merasa hatinya sedikit tenggelam. Kecuali Qin Fan, yang bisa disebut aneh. Setiap orang yang bisa muncul di lantai 3 menara 9 naga pastilah orang yang sangat kuat di tingkat suci bela diri. Orang suci bela diri ini umumnya dapat mengendalikan auranya dengan bebas. Qin Fan hanyalah seorang suci bela diri dengan sengaja bersembunyi, wajar jika dia tidak memperhatikan siapapun di dekatnya. Jadi Qin Fan tidak perlu melihat ke belakang, dia sudah tahu bahwa orang yang datang pastilah seorang martial Sein yang kuat, dan orang kuat martial Sein ini memiliki penglihatan yang sangat baik bahwa dia sudah melihat gambar kotak besi abu-abu ini. Situasi ini sangat tidak menguntungkan baginya. Namun, kualitas psikologis Qin Fan sangat baik. Meskipun hatinya sedikit gelisah,
dia meletakkan kotak besi abu-abu itu dengan tenang, lalu perlahan menoleh, menatap pengunjung itu dan berkata dengan tenang bukan apa-apa. Itu hanya sebuah gawai. Orang yang datang memang seorang martial saint yang kuat, berusia sekitar 50 tahun. Di titik berkumpul sebelum memasuki lembah Jiulong, Qin Fan samar-samar memahami bahwa orang ini berasal dari keluarga Yan di Zhenjing. Ibu kota negara gempa besar adalah Yan, Zhuo, kekuatannya mungkin antara martial saint tingkat kedua dan martial saint tingkat ketiga. Kekuatan semacam ini tidak terlalu kuat di antara para suci bela diri yang memasuki Menara Sembilan Naga kali ini. Namun, orang ini mampu mencapai lantai 3 Menara Sembilan Naga dengan begitu cepat. Karena bahkan sekarang, tidak lebih dari 20 orang di lantai 3 Menara Sembilan Naga. Kekuatan orang ini jelas tidak termasuk dalam 20 teratas yang datang ke Martial Saint kali ini. Lantai pertama dan kedua Menara Kowloon sangat besar, dan seperti istana. Jika Anda tidak cukup kuat dan tidak dapat menjelajahi jalannya, Anda mungkin tidak dapat menemukan pintu masuknya bahkan dalam 1 atau 2 bulan. Jika Qin Fan tidak memiliki peta miniatur di dalam kotak besi abu-abu dan hanya berkeliaran dengan santai, dia mungkin tidak dapat menemukan pintu masuk ke lantai 3 bahkan di bulan Maret atau bahkan setengah tahun. Biarpun dia bisa menghadapi monster level ke-7 yang tak ada habisnya itu, tapi jika dia ingin menemukan manusia bayangan, dia harus memiliki kekuatan spiritual dan kekuatan induksi yang kuat. Bagaimanapun, Qin Fan masih seorang master bela diri, dan belum mengalami transformasi untuk menerobos menjadi martial saint. Oleh karena itu, masih ada kesenjangan tertentu antara kedua aspek ini dan para santo bela diri biasa. Kekuatannya bisa disebut raja di antara para martial saint, tetapi dibandingkan dengan martial saint, dia hanya berada di urutan terbawah. Gadget. Gadget apa? Bisakah kamu menunjukkannya padaku? Mata Yan Zhuo sedikit menyusut saat ini, dan melihat Qin Fan menyingkirkan kotak besi abu-abu itu begitu cepat, dia berkata dengan keras. Senior Yan, ini tidak terlalu bagus. Bagaimanapun, ini adalah urusanku sendiri. Qin Fan menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Faktanya, dia tidak ingin dengan mudah berdebat dengan martial saint yang kuat, jadi dia hanya berkata secara tidak langsung. Karena itu hanya gadget yang tidak relevan, mengapa tidak melihatnya? Apakah itu sesuatu yang memalukan? Yan Zhuo melanjutkan dengan tekun. Dia menatap Qin Fan, dan matanya sepertinya memiliki sedikit kekuatan. Haha, setiap orang punya rahasianya masing-masing, kan? Mengapa senior Yan harus memaksa orang lain mempersulitku? Tolong jangan mempersulitku. Qin Fan hanya berkata sambil tersenyum tipis. Qin Fan, sejak kamu memanggilku senior. Faktanya, aku telah tumbuh selama beberapa dekade dan memiliki lebih banyak pengalaman daripada kamu. Gadget ini menurutmu mungkin merupakan harta karun, tetapi kamu tetap mengizinkanku membantumu mengidentifikasinya. Itu akan menjadi sebuah berdosa jika harta Meng Chen tidak memainkan perannya. Yan Zhuo terus berkata kepada Qin Fan Wei dengan ekspresi acuh tak acuh. Tidak perlu merepotkan senior Yan. Saya sudah memastikan bahwa ini benar-benar hanya gadget yang tidak berguna. Saya harap senior Yan tidak ikut campur. Wajah Qin Fan sudah sedikit jelek saat ini, aku khawatir aku benar-benar melihat peta di kotak besi abu-abu ini dengan jelas. Dia tidak akan mudah menyerah. Qin Fan, kamu tidak perlu membodohiku. Di kotak besi yang kamu pegang tadi, aku melihat ada diagram struktur hantu dari seluruh Menara Sembilan Naga, serta beberapa titik merah dan titik emas gelap. Itukah peta Menara Sembilan Naga? Benar saja, melihat Qin Fan bungkam, Yan Zhuo berkata langsung pada saat ini. Senior Yan membuat kesalahan. Ini sebenarnya hanya dermaga besi biasa. Saya hanya menggambar beberapa hal acak di atasnya ketika saya bosan. Qin Fan membuat alasan terakhir, tetapi kenyataannya, dia secara intuitif merasa bahwa Yan Zhuo bukanlah orang yang baik hati. Di sini saat itu, diam-diam dia sudah mulai waspada. Qin Fan, kamu tidak perlu membohongiku lagi. Penjelasannya hanya untuk menutup-nutupi. Jika apa yang kamu katakan itu benar dan ini hanyalah dermaga besi biasa, kenapa kamu tidak berani menunjukkannya kepadaku? Mendengar ini, wajah Yan Zhuo berubah. Selu menunjukkan ekspresi sedikit tidak senang dan berkata dengan bermartabat. Jadi bagaimana jika ini bukan dermaga besi biasa, senior Yan, apakah kamu masih ingin merampok juniorku tanpa alasan? Wajah Qin Fan berangsur-angsur menjadi acuh tak acuh, dan dia menjawab dengan dingin. Qin Fan, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi menyedihkan di depanku. Aku tahu kamu bukan orang yang sederhana. Kamu sudah mencapai ranah seni bela diri di usia muda. Dalam hal bakat dan kebijaksanaan, tidak salah satu generasi muda dapat membandingkannya dengan Anda. Dibandingkan,
Tampaknya ada cibiran di wajah Yan Zuo, dan dia berkata dengan tidak tergesa-gesa dan kamu bisa bergegas ke lantai 3 menara 9 naga begitu cepat hanya karena itu, menjadi Raja Bela Diri tingkat ke-7. Kamu bilang kamu tidak memiliki 9 naga. Tidak ada yang akan mempercayai peta menara. Kali ini, Qin Fan tidak menjawab, karena dia tahu bahwa saat ini, dia tahu akan sia-sia berbicara. Qin Fan, sebenarnya, meskipun kamu sangat berbakat, kamu masih muda, dan kekuatanmu hanya setingkat Raja Bela Diri tingkat ke-7. Dengan kekuatanmu sendiri, bahkan jika kamu memiliki peta, itu akan terjadi, sulit untuk bergerak bahkan 1 inci pun di lantai 3 menara 9 naga. Melihat Qin Fan tidak berbicara, Yan Zuo melunakkan nadanya dan kemudian menatap Qin Fan dan berkata, sebaiknya kamu bekerja sama denganku. Kerja sama. Qin Fan mengerutkan kening saat ini dan mengangkat kepalanya. Ya, Qin Fan tidak takut untuk memberitahumu bahwa ada banyak monster tingkat 8 di lantai 3 menara 9 naga. Monster tingkat 8 ini setara dengan orang suci bela diri kita, tetapi tidak seperti monster tingkat 7 di 2 lantai di bawah. Binatang itu sangat mudah untuk dihadapi. Dengan kekuatanmu, begitu kamu menemukannya, kamu sudah tahu konsekuensinya. Melihat tanggapan Qin Fan, Yan Zuo tahu bahwa tebakannya benar, dan kemudian berkata dengan bangga, tetapi jika Anda ikut dengan saya. Bekerja sama, berikan saya peta menara 9 naga, dan ajari saya cara menggunakannya. Saya dapat memastikan keselamatan Anda. Saat panen tiba, Anda secara alami akan mendapat manfaat darinya. Sepertinya Yan Zuo tidak tahu bahwa aku sudah memiliki kekuatan untuk membasmi monster tingkat 8. Namun, dia memang cukup licik untuk memasang jebakan. Jawabanku setara dengan mengakuinya, tapi kali ini, itu adalah tidak ada gunanya tidak mengakuinya. Tidak ada gunanya, dia pasti akan terus bertanya. Tapi Qin Fan sebenarnya sedikit menghina. Yan Zuo berkata dengan sangat baik, tetapi sebenarnya dia hanya ingin mendapatkan kotak besi abu-abunya. Begitu dia mendapatkan kotak itu mungkin salah besar. Adapun untuk berbagi kotak besi abu-abu, tidak mungkin dia menyetujuinya. Di satu sisi, dia tidak mempercayai Yan Zuo sama sekali. Di sisi lain, kotak besi abu-abu adalah bantuan penting dalam pencariannya untuk setan tentu saja, semakin sedikit benih ibel yang ada, semakin banyak orang yang mengetahuinya, semakin baik. Maaf, Yan Zuo, saya tidak bisa berjanji kepada Anda. Qin Fan segera menolak dan berkata, dia tidak menggunakan kehormatan apapun saat ini. Qin Fan, kamu harus memahami situasinya dengan jelas. Mendengar penolakan Qin Fan, wajah Yan Zuo akan menunjukkan ekspresi dingin saat ini. Jika bukan karena kekhawatiran Qin Fan akan tiba-tiba menghancurkan kotak besi abu-abu atau besi abu-abu jika ada cara khusus untuk menggunakan kotak itu, dia pasti sudah melakukannya. Bagaimana situasinya? Apakah karena kamu adalah Martial Saint dan aku adalah Martial Lord? Qin Fan mengangkat matanya tanpa rasa takut saat ini dan menatap Yan Zuo di udara. Qin Fan, aku tahu kamu juga orang yang pintar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ketika kamu menahan 40% kekuatanmu di bawah Yun Fei Yang, kamu benar-benar berpikir kamu dapat dibandingkan dengan Martial Saint tingkat kedua? Dengan dingin saat ini, dan sepertinya sudah mulai mengubah bentuknya. Bahkan jika mereka tidak bisa dibandingkan, itu tidak berarti aku harus menyerah padamu Yan Zuo dan menawarkan barang-barangku sendiri dengan kedua tanganku. Mata Qin Fan juga mulai menjadi dingin cara untuk menghadapinya. Ada ruang. Qin Fan, tidak mudah bagimu untuk mencapai levelmu saat ini di usia yang begitu muda. Mengapa kamu harus merusak masa depanmu yang menjanjikan dalam seni bela diri? Yan Zuo akhirnya berkata sambil mencibir lautan badai. Tanah menekan ke arah Qin Fan, seolah dia ingin memaksa Qin Fan untuk menyerah secara langsung. Yan Zuo, kenapa kamu tidak tahu bagaimana menghargainya ketika kamu akhirnya menjadi Martial Saint di usia yang begitu muda? Qin Fan juga menanggapi dengan mencibir untuk muncul di tubuhnya. Bantu dia melawan momentum level Martial Saint Yan Zuo. Saat ini, dia seperti kapal baja di tengah gelombang badai, menghadapi ombak besar, namun tetap berpegang pada arahnya sendiri. Oke, kamu anak kecil yang sombong, Martial Saint Su ini telah merendahkan diri untuk memberitahumu begitu banyak, tetapi kamu tidak menghargainya. Sekarang kamu sedang mencari kematian, jangan salahkan Martial Saint ini. Sekarang aku akan membiarkanmu melihat Wu Sengqiang perbedaan nyata antara seorang pejuang dan seorang raja bela diri. Yan Zuo tidak bisa menahan amarahnya pada saat ini, dan dengan amarah, telapak tangan vitalitas yang besar menekan ke arah Qin Fan dengan sangat kuat. Mengurangi martabatmu dengan menurunkan pangkatmu. Lucu sekali. Aku juga ingin melihat seberapa besar berat badanmu,
yang disebut sebagai Santo Bela Diri. Betapa mahalnya biayanya, semangat dan kemauannya serasi. Kondisi fisiknya mencapai puncaknya, kemudian momentum di sekujur tubuhnya diaktifkan, seperti terik matahari, seperti pelangi, lalu ia meninju ke depan secara tiba-tiba. Cici, saat telapak tangan besar vitalitas Yan Zuo ditembakkan, vitalitas yang melonjak itu seperti sungai yang mengalir, dan kemudian semua sungai mengalir kembali, membentuk cetakan telapak tangan besar dengan radius lebih dari 10 meter di udara, sangat menekan menuju Qin Fan. 35.686.688. Telapak tangan vitalitas besar ini hampir menutupi seluruh bidang penglihatan Qin Fan. Tekanan ini membuat seluruh menara tampak menjadi lebih gelap. Dan sebelum cetakan telapak tangan itu jatuh, debu di tanah sudah berterbangan tanpa henti, membuat tanah seolah diturunkan sedikit dengan sia-sia. Telapak tangan vitalitas besar ini dapat dilihat sebagai perpaduan vitalitas air dan api, yang bersifat panas dan dingin. Saat telapak tangan muncul, udara dan suhu di sekitarnya mulai berubah dengan cepat dan kompleks. Dua warna merah menyala dan biru aqua membentuk pusaran di tengah cetakan telapak tangan. Pusat pusaran ini mengandung gelombang energi yang sangat menakutkan. Ini adalah kekuatan level Martial Saint. Ia memiliki aura yang tak tertandingi, dan juga membawa semacam kekuatan dan tekanan langsung dari atasan ke bawahan. Setelah dikorbankan, momentumnya dapat sepenuhnya menekan Martial Saint pada umumnya. Bahkan sebagian besar Martial Saint mungkin tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan di bawah kekuatan dan tekanan yang begitu menakutkan dari Martial Saint. Terlebih lagi, bahkan jika seorang Martial Lord biasa memiliki keberanian untuk mengambil tindakan, di bawah kendali hampir seluruh domain Martial Saint, dia tidak dapat mengumpulkan banyak energi dari langit dan bumi untuk melawannya. Tapi Qin Fan jelas bukan Martial Lord yang kuat. Dia memiliki hantu Demon Lord untuk menekan momentumnya, tapi dia tidak takut dengan tekanan level Martial Saint. Bahkan orang suci bela diri yang kuat pun tidak ada bandingannya. Menghadapi vitalitas yang besar ini, dia langsung meninju ke dalam kehampaan. Mengaum. Ketika dia meninju, dia juga menggunakan vitalitas fusi air api. 999 tingkat kekuatan banteng liar tiba-tiba diaktifkan pada saat ini. Seekor banteng api air yang mengaum, dengan dampak yang keras dan kejam, langsung menyerang ia bergegas menuju pusaran di tengah telapak tangan besar vitalitas. Ada api di dalam air, dan air di dalam api. Energi air dan api yang ditampilkan Qin Fan sama dengan energi Yan Zuo. Keduanya merupakan perpaduan sejati antara air dan api. Meskipun Qin Fan hanya berada di ranah master bela diri, dia sebenarnya berada dalam perpaduan air, api, dan energi. Dia sudah sekuat Martial Saint yang kuat. Ledakan. Sebuah ledakan kecil terdengar di udara saat dua kekuatan yang sama menakutkannya bertabrakan. Ledakan vitalitas pertama meledak dalam sekejap. Aura kekerasan dan nafsu mengamuk di mana-mana, dan lantai, dinding, dan langit-langit lantai 3 menara Kowloon terkena dampak dan diejek. Namun, struktur menara 9 naga ini sangat kuat dan istimewa, meski sudah mulai mengalami beberapa kerusakan. Namun dengan cepat pulih, hanya menyisakan debu dan puing yang berterbangan tak terhitung jumlahnya. Qin Fan dan Yan Zuo, yang dikelilingi oleh debu dan puing-puing di Fenyang, keduanya melompat mundur lebih dari 10 kaki karena terkejut. Hanya dari saat kontak, mereka semua tahu bahwa pihak lain jauh lebih kuat dari yang mereka harapkan. Untungnya bagi Qin Fan, meskipun dia telah dipromosikan beberapa kali dan berpikir dia bisa melawan Martial Saint yang kuat dari tingkat ketiga, dia masih tidak berani meremehkan Martial Saint yang kuat. Tapi yang ini adalah Yan Zuo. Dia hanyalah Martial Saint tingkat kedua. Meskipun gerakan Qin Fan tidak dengan kekuatan penuh, dia awalnya mengira itu setidaknya akan menyebabkan beberapa kerusakan pada lawan, tetapi ternyata tidak demikian. Pihak lain hanya terjatuh lebih dari 10 kaki, dan pakaiannya bahkan tidak rusak. Jadi dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan sebenarnya Wu Sheng sebelumnya. Ketika dia bertarung melawan 40% kekuatan Yun Fei yang terakhir benar-benar menyerah seperti yang dikatakan Yan Zuo. Martial Saint tingkat kedua masih tidak semudah yang dia bayangkan. Di sisi lain, Yan Zuo secara alami bahkan lebih terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Master Bela Diri tingkat ketujuh benar-benar bisa melawannya sejauh ini. Yang lebih mengejutkannya, sebelum Qin Fan memasuki Menara Sembilan Naga, dia baru saja menyadari perpaduan sebenarnya antara air dan api di bawah tangan Yun Fei tapi sekarang dia sudah berada di level yang sama dengan dirinya. Kekuatan energi air dan api yang terkondensasi bahkan lebih tinggi dari miliknya. Perpaduan vitalitas ini, ambil contoh perpaduan air dan api. Semuanya dibagi menjadi 4 tahap pencerahan awal, pencapaian kecil,
pencapaian besar, dan pencapaian tertinggi. Qin Fan memiliki pencerahan awal sebelum memasuki Menara Sembilan Naga, dan sekarang dia telah mencapai tahap menyempurnakan perpaduan air dan api seperti halnya Yan Zuo. Bagaimana anak seperti itu bisa begitu mesum? Hati Yan Zuo tenggelam saat ini. Dia baru saja melawan. Faktanya, kekuatan vitalitas dan seni bela diri Qin Fan lebih kuat darinya jangkauannya, dia terluka parah. Dia telah melihat pertarungan antara Qin Fan dan Yun Fei yang sebelum memasuki Menara Sembilan Naga. Dia bisa melihat bahwa kekuatan Qin Fan sekarang lebih dari 2 kali lipat dibandingkan saat itu. Oke, Qin Fan, kamu bisa bertarung melawan Martial Saint ini dengan ranah Martial Lord tingkat ke-7. Kamu benar-benar mampu, tetapi jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, kamu masih harus berbaring. Aku ingin kamu tahu bahwa Martial Saint martabat dan kemuliaan bukanlah sesuatu yang bisa Anda, seorang seniman bela diri kecil, tantang. Ditakdirkan akan ada kesenjangan besar di antara kita. Meskipun Yan Zuo terkejut di dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan hanya berkata dengan suram. Jika kekuatanmu setengah dari apa yang kamu katakan, aku khawatir aku harus menyerah. Qin Fan hanya mencibir. Memang ada kesenjangan besar antara Martial Lord dan Martial Saint, tapi dia, Qin Fan, tidak di antara mereka. Dia hanya berada di ranah master bela diri dan dapat mengontrol perpaduan 3 jenis vitalitas, yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh orang suci bela diri tingkat menengah biasa, terlebih lagi, karena penindasan Zhou Tian oleh Zhani Chengzun dan Benih Ibel, intensitas vitalitasnya dibandingkan dengan prajurit biasa. Martial Saint Junior bahkan lebih kuat. Kekuatan mental dan fisiknya juga lumayan. Satu-satunya hal yang hilang dari Martial Saint yang kuat adalah jangkauan vitalitasnya. Jarak antara lebih dari 700 meter dan lebih dari 200 meter memang agak besar. Namun kekuatan banteng 999 tingkat ditambah sarung tangan 1000 formasi dan lengan unicorn, serta keunggulan yang tercantum di atas, mungkin tidak mampu menebusnya. Terutama keharmonisan 3 vitalitas air, api dan tanah merupakan keuntungan yang sangat besar. Sekarang Yan Zuo tidak tahu bahwa begitu Qin Fan menggunakannya, Yan Zuo mungkin tidak berani mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya. Orang pembawa sial kamu anak kecil, aku tidak percaya kamu benar-benar bisa melompat ke langit. Mendengar cibiran Qin Fan, Yan Zuo menjadi marah karena malu. Pada saat ini, dia mundur dan menyerang Qin Fan terlebih dahulu, apapun statusnya. Langkah tegas ini diambil. Momentum narator Martial Saint tingkat kedua meledak tanpa syarat. Vitalitas Zhou Tian memadat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan aura kekerasan, tajam, dan tirani melesat langsung ke langit. Saat berikutnya, Yan Zuo melihat pisau horizontal hitam muncul di tangan Yan Zuo. Dengan langkahnya, tubuhnya benar-benar melintasi jarak puluhan kaki dan sampai ke sisi Qin Fan dalam sekejap. Kemudian pisau horizontal hitam di tangannya membangkitkan vitalitas yang mengepul, membentuk serangan yang kedap udara dan kuat, dengan pusaran vitalitas bercampur dengan nafas panas atau dingin. Qin Fan diselimuti pantulan cahaya pedang dalam jumlah besar. Seorang seniman bela diri yang kuat dengan kekuatan fisik dan kualitas. Kecepatan gerakan dan serangan, aura mental, dan semua aspek telah ditingkatkan ke tingkat yang menakutkan, tetapi Yan Zuo ingin memanfaatkan ini. Bertarunglah erat dengan Qin Fan. Bang, bang, bang. Qin Fan juga sedikit terkejut saat melihat Yan Zuo mendekat dan sudah berada di depannya dalam sekejap. Dia juga harus mengakui bahwa pihak lain sedikit lebih cepat darinya. Untungnya, kebugaran fisik dan kecepatan reaksinya juga tidak buruk. Dia masih berhasil melawan. Sebenarnya tidak ada benturan langsung antara pisau-pisau tersebut, namun energi mengerikan yang terkandung di dalam pisau-pisau tersebut saling membombardir di udara berulang kali, menimbulkan semburan suara yang keras. Dan pantulan cahaya pedang besar. Kemudian, itu sudah dijalin menjadi satu, dan gelombang-gelombang suara terdengar, dan dampak kekerasan dari vitalitas menyebabkan retakan yang mengejutkan muncul di tanah dan dinding sekitarnya. Untungnya, bangunan Menara Sembilan Naga memiliki kemampuan untuk pulih dengan cepat dan otomatis. Jika tidak, jika terjadi benturan hebat, tempat ini akan berantakan selama setahun, dan bahkan mungkin runtuh. Qin Fan sudah lama tidak menggunakan pisau dapur Wang. Tapi sekarang saya masih merasa nyaman menggunakannya. Kualitas pisau dapur raja miliknya jelas lebih baik dari pisau horizontal hitam milik Yan Zuo. Jadi dia punya beberapa kelebihan dalam hal senjata. Dan sekarang dia bisa memadatkan vitalitas fusi air dan api, jadi sebenarnya bukan serangan Wanyu Clash yang bisa menggunakan fusi air dan api. Masing-masing pedangnya sama kuatnya, dan kekosongannya hampir terpotong kemanapun pedangnya lewat. Namun, Yan Zuo jelas bukan orang biasa.
Dia juga memiliki pencapaian yang luar biasa dalam seni pedang. Serangannya seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, satu tebasan, dengan vitalitas yang jauh lebih kuat daripada Qin Fan sebuah gunung dan harus sepenuhnya menekan Qin Fan. Aura yang ganas, dan tak tertandingi menyapu seluruh tempat. Hanya dalam 10 detik, mereka telah bentrok satu sama lain puluhan kali, dan kekuatan tabrakan telah meningkat hingga ekstrim. Minum. Pada saat ini, Yan Zuo tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras yang mengguncang galaksi. Kemudian dia mengangkat tinggi pedang horizontal hitamnya, dan dengan sikap merendahkan, dia tiba-tiba menebas Qin Fan dengan seluruh kekuatannya. Tebasan yang dahsyat dan kuat ini, dengan kekuatan mengerikan bercampur dengan energi air dan api yang ganas, menyapu ke arah Qin Fan. Bang! Terdengar suara keras, dan sosok Qin Fan terguncang mundur lebih dari 10 kaki, dan napasnya menjadi lesu sesaat. Yan Zuo tidak pernah menyangka bahwa Qin Fan dapat bertahan dari serangan tingkat ini. Dia terkejut lagi. Namun, dia memiliki pengalaman bertarung yang kaya, jadi tentu saja dia setidaknya mendapatkan sedikit keuntungan sekarang. Qin Fan, tidak peduli betapa tak terduganya kamu, ini seharusnya sudah berakhir sekarang. Sekarang kamu harusnya tahu jarak di antara kita. Segera, pisau horizontal hitam di tangan Yan Zuo tiba-tiba terangkat, dengan radius lebih dari 2000 meter vitalitas langit dan bumi mengalir, semuanya dituangkan ke dalam pedang ini, dengan tujuan menggunakan seni bela diri terkuat untuk membasmi Qin Fan sekaligus. Itu benar, Yan Zuo, inilah waktunya bagimu untuk mengetahui apa celah sebenarnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Fan juga terkondensasi, matanya seperti kilat, dan hantu ibel berkepala 3 menekan Zhou Tian. 3 vitalitas berbeda pertama kali dipadatkan dan menyatu pada bilahnya. Perpaduan sejati dari 3 elemen air, api, dan tanah. Ini tidak mungkin. Melihat ini, Yan Zuo tidak bisa lagi menahan keterkejutan di hatinya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. 630.